Yo wasup, balik lagi di channel Jago Ngora Keneh. Kali ini Mimin mau ngupas tuntas alur cerita manhwa yang judulnya Melebihi Dewa. Manhwa ini nyeritain tentang cowok kece badai. Namanya Guo Tianlang. Doi ini dulunya kultivator terkuat seantero jagat raya. Nah ceritanya flashback nih, 300 tahun yang lalu di zaman purba. Si Guo Tianlang yang dikenal sebagai Raja Cixiao, tinggal di ibu kota iblis dan ngebuat sekte namanya Sekte Cixiao. Tapi, keberadaan Doi ini dianggap ancaman banget buat dunia persilatan. Alhasil, Sekte Cixiao dikepung rame-rame sama para kultivator sedunia dan juga para dewa yang murka ngasih hukuman ke dia. Akhirnya, Guo Tianlang dikira udah mokat tuh sama semua orang. Tapi, gara-gara batu giok misterius, Doi cuma ketiduran nyenyak selama 300 tahun dan jeng, kehilangan semua kekuatannya. Nah lo, gimana caranya si Guo Tianlang bisa balikin kekuatannya jadi kultivator terkuat lagi? Penasaran kan? Oke deh, nggak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya yang bikin merinding ini. Scene pertama langsung nampilin awan item legam sama petir nyamber-nyamber. Suasananya udah kayak mau kiamat gitu. Terus, kedengeran teriakan dari seorang kakek-kakek namanya Wong Yu. Doi bilang, Guo Tianlang, lo udah penuh dosa. Para dewa udah murka. Hari ini, bakal jadi hari di mana aliansi kami bakal ngebersihin semua kejahatan. Dan ini juga bakal jadi hari kembalinya kedamaian di dunia. Wih, si kakek dateng rame-rame sama murid-muridnya nih. Dengar itu, Guo Tianlang yang lagi PW di atas singgasananya cuma nyengir doang. Dia bilang, ho, ngebersihin kejahatan buat dunia lo bilang. Kakek-kakek, lo lucu banget deh. Gampang banget ya ngomongin siapa yang bener sama siapa yang salah. Sementara si Wong Yu di bawah, natapin Guo Tianlang yang lagi santai di atas. Dia balas lagi, lo nggak berhak ngomong kayak gitu. Nggak ada satupun yang pernah ngasih dunia ini jalan buat mundur. Lo nggak pernah mikirin berapa banyak pengorbanan yang udah mereka lakuin di dunia ini. Dan para korban udah nitipin pesan ke kami buat numpas kejahatan. Wah, Wong Yu kayaknya dendam banget nih. Terus Guo Tianlang natap Wong Yu dengan tatapan mata sedingin es. Dia bilang, oh jadi gitu toh, kalian semua sekarang udah kayak anjingnya Heavenly Dao. Buset, Guo Tianlang nyindir pedes banget nih. Jelas aja, Wong Yu nggak terima dituduh kayak gitu. Dia balas lagi, Guo Tianlang, lo masih nggak ngerti juga cara tobat menjelang ajal lo? Masih aja lo mau ngehancurin Heavenly Dao? Kayaknya lo emang udah niat ngelawan surga. Wah, Wong Yu udah emosi tingkat dewa nih. Kemudian, Guo Tianlang berdiri dari singgasananya. Sambil ngeluarin aura intimidasi yang kuat banget, dia bilang, emang itu tujuan gue? Emang lo bisa apa? Buset dah, Guo Tianlang nantangin abis nih. Melihat sikap songongnya Guo Tianlang, mereka langsung ngeluarin serangan area yang gede banget. Mereka teriak rame-rame, lenyapkan dia. Singkirkan kejahatan buat dunia ini. Dia udah salah jalan, kita bakal ngebersihin kejahatan atas nama Heavenly Dao. Wih, udah kayak Power Ranger mau berubah nih. Terus, di atas langit muncul banyak banget serangan area. Sasarannya jelas Guo Tianlang. Demi kedamaian dunia, katanya. Tapi, Guo Tianlang cuma nyengir jahat ngeliat itu semua. Dia bilang, dasar anjing-anjing Heavenly Dao. Kalian cuma mikirin diri sendiri. Nah lo, serangan area itu langsung melesat kenceng banget ke arah Guo Tianlang. Mereka niat ngehancurin semuanya, biar sejarah Sekte Cixiao musnah dari muka bumi. Ngeliat itu, Guo Tianlang langsung ngeluarin energi spiritual petir di tangannya, buat nangkis serangan area dari para dogi Heavenly Dao itu. Kemudian, dengan senyum jahat di wajahnya, Guo Tianlang langsung ngangkat tangannya ke atas. Dia aktifin barrier pelindung anti tembus miliknya buat nahan serangan area yang datang kayak meteor itu. Terbentuklah kubah perisai raksasa. Semua serangan dari anjing-anjing Heavenly Dao itu langsung nabrak perisai. Setiap serangan yang kena perisai langsung hancur. Ledakannya gede banget kayak bom atom. Jelas aja mereka semua langsung kaget parah ngeliat itu. Serangan skala gede yang udah jadi serangan gabungan mereka, bisa ditahan dan ditangkis sama Guo Tianlang dengan entengnya. Salah satu dari mereka ngomong dalam hati, ini apaan sih? Dia bisa ngeblok semua serangan spiritual kita yang udah dibentuk pakai seluruh kekuatan array spiritual yang kita punya? Mereka udah panik nggak karuan nih? Nah pas orang-orang masih pada bingung, mereka ngeliat energi spiritual yang super gede menjulang tinggi ke atas langit dari tempat Guo Tianlang berdiri. Semua perhatian langsung tertuju ke energi spiritual yang mengerikan itu. Ngeliat itu, muka mereka langsung pucat pasi. Keringet dingin langsung bercucuran. Mereka bilang, itu sebenarnya apaan sih? Gue belum pernah ngeliat energi spiritual semengerikan itu sebelumnya. Ternyata, mereka ngeliat energi spiritual super gede yang dikeluarin Guo Tianlang melesat kenceng banget ke arah mereka. Di depan energi spiritual segede gaban itu, para anjing Heavenly Dao cuma kayak sekumpulan semut lagi jalan di tanah. Boom! Serangan Guo Tianlang itu ngehancurin semua yang ada di jalurnya. Ledakannya dahsyat banget, rata sama tanah area sekitarnya. Kebanyakan dari mereka langsung mokat di tempat. Terus, Guo Tianlang muncul setelah asap tebal perlahan menghilang.
Kelihatan area di sekitarnya udah hampir rata sama tanah. Cuma Gu Tianlang yang masih melayang santai di udara. Dia bilang, kalian beraninya mau ngehancurin pavilion iblis gue. Mau ngehancurin sekte Cixiao milik gue. Kalian semua selalu bilang ngelakuin ini demi kedamaian dunia. Tapi Heavenly Dao yang kalian agung-agungkan itu cuma penuh alasan. Penuh omong kosong belaka. Pedes banget nih omongan Gu Tianlang. Terus Gu Tianlang yang masih melayang di udara natapin para anjing Heavenly Dao yang masih sisa. Dengan senang hati, Gu Tianlang bakal ngelanjutin peperangan ini sampai mereka semua habis. Ngelihat kejadian itu, si kakek Wong Yu langsung murka banget. Dia ngasih peringatan ke murid-muridnya yang masih selamat, siapin diri kalian semua. Gu Tianlang bakal segera nyerang. Terus, si kakek Wong Yu langsung ngeluarin teknik ultimate-nya. Dia teriak lagi, kita harus ngilangin lo hari ini, berapapun harganya. Rasakan nih, Demonic Spiritual Tiger Attack milikku. Wih, keluar jurus maut nih. Terciptalah serangan Demonic Spiritual Tiger Attack yang melesat kenceng banget ke arah Gu Tianlang. Serangan itu teknik terkuatnya si kakek Wong Yu. Doi udah ngeluarin semua energi spiritualnya buat jurus itu. Tapi Gu Tianlang gak gentar sedikit pun. Dia tetap melayang santai di udara. Gak ada niatan buat ngehindarin serangan harimau iblis itu. Kemudian, Gu Tianlang langsung ngeluarin energi spiritual di tangannya. Cepet banget energinya berubah bentuk jadi kayak pedang cahaya yang panjang banget. Terus Gu Tianlang nyengir sambil nebas serangan Demonic Spiritual Tiger Attack yang dilancarin si kakek Wong Yu. Cuma sekali tebas doang. Serangan harimau iblis itu langsung kebelah jadi dua. Langsung lenyap kayak ditelan bumi. Buat Gu Tianlang serangan kayak gitu mah cuma kayak mainan anak kecil. Abis itu, Gu Tianlang natap si kakek Wong Yu dengan tatapan mata sedingin es lagi. Terus, cepet banget Gu Tianlang ngelancarin serangan balik pakai teknik Chidori miliknya. Langsung dia arahin ke si kakek Wong Yu. Ngelihat serangan Chidori yang datang kayak kilat itu, jelas aja si kakek Wong Yu yang di bawah langsung kaget parah. Nggak bisa ngindar sama sekali dari serangan cepetnya Gu Tianlang. Si kakek Wong Yu kena serangan Chidori telak banget, sampai area di sekitarnya hancur. Si kakek Wong Yu langsung muntah darah banyak banget, langsung mokat di tempat. Jelas aja, abis ngeliat guru mereka tewas kena Chidorinya Gu Tianlang, murid-murid yang masih sisa langsung terpukul banget. Salah satu muridnya ngomong lemes. Ini nggak mungkin, guru Wong Yu dikalahin dia cuma sekali serang doang. Mereka udah hopeless nih. Kemudian, Gu Tianlang turun dari udara, terus nyamperin orang itu. Dia bilang dingin, lo nggak usah sedih gitu. Ini hukuman buat sekumpulan makhluk lemah kayak kalian. Berani-beraninya datang ke sini nantangin gue. Denger itu, jelas aja si murid langsung murka banget. Dia teriak kenceng ke Gu Tianlang, dasar monster iblis. Berani-beraninya lu ngilangin Master Wong Yu. Terus dia ngomong ke teman-temannya yang masih hidup. Semuanya, kita harus bersatu. Serang iblis ini rame-rame. Lenyapin dia. Mereka udah kalap nih. Kemudian, teriakan lenyapkan bergema di mana-mana. Diteriakin sama semua orang yang masih sisa di sana. Tapi Gu Tianlang gak peduli sama sekali. Dia gak nganggep mereka ancaman. Terus Gu Tianlang fokusin energi spiritual di tangannya. Dia bilang sambil nyeringai, hahaha, kalian pikir nyerang gue cuma ngandelin jumlah bisa ngilangin gue? Sadar diri weh, dasar cacing tanah. Terus dia ngomong lagi, dengerin gue baik-baik wahai orang-orang bodoh. Gue bakal kasih kalian kehormatan terakhir. Lihat nih kemampuan gue sebelum kalian masuk neraka. Abis itu, Gu Tianlang langsung ngeluarin serangan petir ungu skala area ke arah mereka semua. Sambil loncat turun ke tempat mereka, boom! Gu Tianlang mendarat sempurna di salah satu batu di sana. Barengan sama sambaran petir ungu miliknya yang nyampe ke seluruh area. Teriakan putus asa langsung menggema di mana-mana. Orang-orang yang tadinya sombong banget bilang bisa ngalahin Gu Tianlang rame-rame, malah kabur sambil nangis. Mereka teriak, siapa aja, tolong selamatkan gue. Gue belum mau meninggoy sekarang. Masih banyak yang harus gue lakuin di dunia ini. Tapi Gu Tianlang gak kasih ampun sedikit pun. Akhirnya, kebanyakan dari mereka langsung tewas di tempat abis Gu Tianlang ngehabisin mereka semua pakai serangan petir ungu skala areanya. Kemudian, dengan senyum jahat di wajahnya, Gu Tianlang ketawa ngakak kenceng banget. Dia bilang, sejak kalian berani datang nantangin gue, berniat buat ngilangin gue, itu berarti akhir riwayat kalian semua udah pasti. Jangan harap gue bakal kasih ampun ke orang yang niatnya mau ngilangin gue. Di dunia ini nggak ada makanan gratis. Tiba-tiba Gu Tianlang rasa ada yang aneh. Dia langsung natap ke arah langit tempat dia berdiri. Nggak lama kemudian, terjadi sesuatu yang mengerikan banget di atas langit. Ternyata, kematian ribuan pengikutnya bikin Dewa Surgawi bertindak. Mereka ngebuat gelombang pusaran energi spiritual yang mengerikan banget di atas langit. Sementara itu, Gu Tianlang terus ngeliatin ke atas langit buat mastiin apa yang lagi terjadi di sana. Sedangkan sisa-sisa orang yang selamat pada bisik-bisik ketakutan, ini penghakiman surgawi. Gu Tianlang udah micu penghakiman surgawi. Cepetan lari dari sini. Kalau enggak, kalian bakal kena dampaknya bareng sama orang jahat ini.
Mereka udah panik tingkat akut. Tapi, bukannya takut, Gu Tianlang malah kelihatan makin menikmati. Dengan senyum jahat di wajahnya, Gu Tianlang bilang, "Akhirnya kalian bergerak juga, Dewa Surgawi. Sekarang, ayo kita buktiin, bisa nggak kalian ngilangin gue yang udah ada di ranah Kaisar Immortal ini pakai penghakiman surgawi kalian? Nantangin abis nih si Gu Tianlang." Boom! Energi penghakiman surgawi itu langsung ngehantam Gu Tianlang telak. Kedengeran suara ledakan yang super kencang, bikin suasana makin mencekam. Terus, kelihatan langkah kaki seseorang yang baru aja nyampe di tempat itu. Doi langsung berhenti ngelangkah abis ngeliat penghakiman surgawi yang lagi terjadi. Orang berkulit gelap dan berambut merah yang baru datang itu namanya Huode. Doi ngomong dengan muka pucat pasi sambil keringetan dingin. "Bukankah ini penghakiman surgawi? Kok bisa hal kayak gini terjadi?" Huode udah shock ngeliat pemandangan di depannya. Ngeliat Huode yang lagi kebingungan di bawah sana, Gu Tianlang ngomong ke dia, "Hei Huode, lo datang di saat yang gak tepat nih." Jelas aja Huode kaget dengar suara itu. Dia bilang, bukan, ini suaranya Gu Tianlang." "Gu Tianlang, lo masih hidup?" Gu Tianlang noleh ke arah Huode terus jawab, "Huode, temen lama gue. Maafin gue ya, kayaknya gue bakal ninggalin dunia ini duluan. Dan kayaknya gue harus nagih utang anggur gue dari lo di kehidupan berikutnya deh." Denger itu, Huode langsung berusaha ngegape Gu Tianlang biarpun itu mustahil banget. Dia teriak panik, "Omong kosong macam apa yang lo bilang ini? Jawab gue, Gu Tianlang. Gue Gu Tianlang." Huode udah histeris nih. Sementara Huode teriak-teriak manggil namanya, Gu Tianlang mikir dalam hati, "Apes dah, ternyata bener kayak yang gue pikirin. Akhirnya gue nggak bisa menang lawan Heavenly Dao di kehidupan ini." Sementara itu, kelihatan cahaya terang dari dalam tubuh Gu Tianlang tanpa dia sadarin. Kemudian, penghakiman surgawi terus berlanjut dengan kekuatan yang makin nambah dari waktu ke waktu. Gu Tianlang lanjutin omongannya, "Bakal tiba saatnya gue terlahir kembali. Tapi gue nggak bisa meninggoy di sini gitu aja. Dinasti Celestial, Heavenly Dao, kalian tunggu aja. Gue, Gu Tianlang, pasti bakal balik lagi. Biarpun butuh waktu 100 tahun, 1000 tahun, atau 1.000.000 tahun lagi. Hari dimana gue balik bakal jadi hari pemberontakan ke Heavenly Dao. Dan juga hari dimana gue bakal jadi manusia abadi." Wih, Gu Tianlang ngasih final speech yang epic abis nih. Terus energi penghakiman surgawi yang mengerikan itu perlahan-lahan menghilang tanpa sisa. Abis ledakan dahsyat sebelumnya. Dan hawa keberadaan Gu Tianlang langsung lenyap seketika. Kemudian, abis kabar tentang penghakiman surgawi nyebar kemana-mana. Dan lenyapnya sang Raja Iblis Cixiao, Gu Tianlang, kelihatan tetesan air mata jatuh ke tanah di atas tanah yang tandus. Kelihatan ada seorang wanita lagi nangis. Kita belum tahu namanya. Wanita itu ngomong lirih, dewa dan kejahatan saling bertarung. Dan pada akhirnya, kalian semua di bawah kendalinya Heavenly Dao. Terus wanita itu ngeliat ke tempat penghakiman surgawi terjadi dari atas tebing. Itu nandain era Raja Cixiao Gu Tianlang udah berakhir. Abis itu, angin bertiup kenceng banget sampai nyingkap rambutnya. Wanita itu ngomong dalam hati, "Tapi gue yakin, lo gak bakal meninggoy semudah itu. Lo pasti bakal balik lagi ke bumi ini. Gak peduli berapa banyak tahun yang berlalu. Baik itu sampai akhir dunia, atau di tepi jurang tertinggi. Entah itu beratus-ratus tahun. Atau sampai bumi ada di ujung jurang. Gue pasti bakal nungguin lo balik." Terus wanita itu pergi dari sana sambil ngelanjutin omongannya. "Dimanapun lo berada, gue pasti bakal nemuin lo lagi." Wih, gokil abis nih prolognya. Gu Tianlang bener-bener badas dari awal. Tapi akhirnya kena divine punishment juga. Terus siapa tuh cewek misterius yang nungguin dia balik? Makin penasaran nih sama kelanjutannya? Paginya, matahari terbit seperti biasa. Gak kerasa, udah 300 tahun aja berlalu sejak penghakiman surgawi dan lenyapnya Raja Cixiao Gu Tianlang. Nah, di suatu tempat yang namanya Gunung Merah, kelihatan banyak banget burung gagak beterbangan. Soalnya, tempat itu terkenal sebagai wilayah kematian, jadi emang gak bisa dihuni sama manusia. Tapi, anehnya, di sana kelihatan energi spiritual yang lumayan pekat. Gak ketahuan asalnya dari mana. Ternyata, energi spiritual yang pekat itu keluar dari tangan seseorang. Pakaiannya udah compang camping gak karuan. Dan orang itu gak lain adalah Gu Tianlang. Ternyata dia selamat meskipun udah kena penghakiman surgawi 300 tahun yang lalu. Perlahan, Gu Tianlang ngebuka matanya. Dia nggak tahu udah berapa lama dia nggak sadar setelah kena penghakiman surgawi. Terus, dia bangun sambil megangin kepalanya yang masih pusing. Dalam hati dia ngomong, "Apa gue masih hidup? Kayaknya gue kenal tempat tandus kayak gini. Kalau nggak salah, ini namanya wilayah kematian." Abis itu, Gu Tianlang nyoba gerakin tangannya dan ngomong lagi dalam hati, "Apa penghakiman surgawinya udah selesai?" Dengan tubuh yang udah kurus kering, Gu Tianlang lanjutin,
Kalau gue inget-inget lagi, gue udah ngebantai banyak banget immortal, ngehukum para iblis, dan ngambil alih dunia bawah. Tapi ujung-ujungnya, gue malah dijatuhi penghakiman surgawi sama Heavenly Dao. Terus, Guo Tianlang nyoba ngeluarin energi spiritualnya, tapi yang dia rasain cuma kekosongan. Dia ngomong lagi, kalian ngehancurin tempat gue dan tempat para iblis. Dasar dewa pengkhianat, kalian ngambil semuanya dari gue. Apa kalian kasihan sama gue makanya kalian biarin gue tetap hidup? Guo Tianlang natap langit penuh kebencian dan ngelanjutin. Tapi nggak mungkin Heavenly Dao yang ngerasa paling hebat itu punya belas kasihan. Tapi yang paling penting, perubahan macam apa yang udah terjadi sama tubuh gue sampai bisa jadi kayak gini. Pas Guo Tianlang lagi bingung mikirin kenapa dia masih bisa bertahan hidup setelah kena penghakiman surgawi, tiba-tiba dia ngelihat cahaya terang dari balik kantong celananya. Dengan muka kaget, Guo Tianlang bilang, rupanya gitu. Semua ini gara-gara giok eksistensi kuno ini yang udah nyelamatin hidup gue. Giok eksistensi kuno adalah harta yang gue temuin di kuil Buddha beberapa waktu yang lalu. Semua harta yang gue pakai selama peperangan udah hancur. Cuma giok eksistensi kuno ini yang masih sisa. Terus, Guo Tianlang ngegenggam erat giok itu di tangannya. Sambil senyum jahat, dia ngomong, gue udah bertarung sama para immortal dan juga iblis. Tapi ujung-ujungnya gue masih nggak bisa menang pas ngelawan para dewa pengkhianat. Guo Tianlang teriak kenceng dan ngelanjutin, Heavenly Dao, apa kalian bener-bener mikir gue bakal takut sama kalian setelah semua ini? Gue masih hidup, kalian udah ngambil semuanya dari gue dan ngerubah gue jadi manusia biasa. Tapi gue bersumpah gue bakal ngerebut semuanya kembali. Tunggu aja, apa yang kalian ambil dari gue bakal gue balas 100 kali lipat. Abis itu, Guo Tianlang pergi ninggalin wilayah kematian. Di tempat yang dia datengin kelihatan rame banget karena banyak orang yang datang ke sana. Tapi, orang-orang yang papasan sama dia di jalan gak ada yang ngenalin dia sama sekali. Soalnya, Guo Tianlang yang dulu dikenal sebagai Raja Cixiao udah dikabarin lenyap setelah kena penghakiman surgawi 300 tahun yang lalu. Karena ngerasa tempat itu rame banget, Guo Tianlang jadi heran. Dalam hati dia ngomong, kenapa di sini banyak banget orang? Emangnya tujuan mereka datang ke sini buat apa? Terus, Guo Tianlang berhenti ngelangkah karena dia ngelihat sesuatu nggak jauh dari tempatnya berdiri. Ternyata, dia ngelihat ada pintu gerbang di sana. Guo Tianlang ngomong dalam hati, rupanya tempat ini adalah makam agung. Pantesan aja banyak banget orang di sini. Guo Tianlang ngelihat sekeliling makam besar itu dan ngomong dalam hati, tempat ini namanya makam Gunung Merah. Tapi siapa yang dikubur di tempat gersang kayak gini? Abis itu, Guo Tianlang naik tangga yang ada di sana buat ngeliat makamnya dan baca tulisan di batu nisan makam itu. Dia bilang, keajaiban di generasi ini Guo Tianlang, pejuang dari 4 penjuru laut iblis. Orang gila ini ngalahin semua immortal dan dia ketawa ngadep langit. Satu lagunya bisa ngeguncang langit, tapi sekarang udah nggak ada lagi sang raja yang hebat itu. Terus, Guo Tianlang lanjutin baca tulisan di batu nisannya dan ngomong lagi, makam ini adalah makam untuk Guo Tianlang Cixiao. Dan tulisan di batu nisan ini nyeritain tentang gue. Berarti ini makam gue. Pas nyampe di atas, Guo Tianlang ngelihat seorang wanita lagi berdiri ngadep makam Raja Cixiao. Wanita itu ngomong, apa Raja Cixiao bakal reinkarnasi lagi? Terus, wanita itu ngomong dalam hati, kekuatan sang raja diakui banget dan lagunya terkenal banget di masa lalu. Kenapa sang raja malah dapat penghakiman surgawi dari Heavenly Dao? Apa mungkin semua pahlawan di dunia benci banget sama Raja Cixiao? Dengar wanita itu ngomong sendiri di depan makamnya, Guo Tianlang nyamperin dia dan bilang, Nona menurut saya jangan terlalu dipikirin tentang hal itu. Jelas aja wanita itu kaget karena tiba-tiba ada orang ngomong di belakangnya. Dia noleh ke belakang terus nanya, siapa di sana? Dengar pertanyaan wanita itu, Guo Tianlang senyum dan jawab, dilihat dari penampilanmu, kamu pasti murid dari Sekte Yunxia. Sebagai orang yang punya rasa keadilan, kamu seharusnya nggak boleh sedih atas meninggalnya Guo Tianlang. Terus, Guo Tianlang natap wanita itu tajam dan ngelanjutin. Dia dianggap kriminal sama Heavenly Dao jadi kamu nggak perlu sedih buat dia. Tapi sebelum Guo Tianlang selesai ngomong, wanita itu langsung masang kuda-kuda dan nerjang ke arah Guo Tianlang buat nyerang. Wanita itu bilang, tutup mulut busukmu itu, kamu nggak pantas ngejelek-jelekin Raja Cixiao kayak gitu. Terus, wanita itu ngelancarin serangan telak ke arah Guo Tianlang, sampai kedengeran suara benturan keras, karena wanita itu nyerang Guo Tianlang sekuat tenaga. Tapi serangan wanita itu nggak ngaruh sama sekali ke Guo Tianlang. Guo Tianlang langsung megang tangan wanita itu. Terus, Guo Tianlang narik tubuh wanita itu, sampai dia oleng ke depan. Guo Tianlang bilang, Nona, kayaknya saya nggak nyinggung kamu deh, tapi kenapa kamu mau nyakitin saya kayak gitu? Jelas aja wanita itu kaget banget karena Guo Tianlang gak terluka sama sekali setelah kena serangan telak darinya. Wanita itu ngomong dalam hati, aneh sekali, aku gak ngerasain energi spiritual sedikit pun dari dia. Berarti dia bukan seorang kultivator. Tapi kenapa dia gak terluka sama sekali setelah kena pukulan sekuat tenaga dari aku? Terus, wanita itu langsung narik tangannya yang lagi dipegang Guo Tianlang.
Guo Tianlang langsung ngelepasin genggamannya. Sambil natap dingin, wanita itu nanya, "Kamu bukan seorang kultivator, tapi kenapa kamu punya tubuh yang kuat banget?" Tapi Guo Tianlang malah jawab pertanyaan wanita itu sambil bercanda. Mungkin aku udah diberkahi sama dewa dengan tubuh yang kuat." Terus dia ngomong dalam hati, "Gadis kecil ini punya bakat, tapi dia masih terlalu lemah dibandingin sama gue." Jelas aja wanita itu jadi kesel banget karena Guo Tianlang gak nanggepin pertanyaannya dengan serius. Wanita itu ngomong lagi, "Kamu bilang kamu terlahir dengan tubuh yang kuat. Kalau gitu, biar aku coba menganalisa tubuhmu." Ngelihat wanita itu kesel banget sama dia, Guo Tianlang malah senyum dan jawab, "Silahkan aja, kamu bisa menganalisa tubuhku biar kamu bisa percaya." Terus, wanita itu mulai meriksa telapak tangan Guo Tianlang buat mastiin, apa Guo Tianlang seorang kultivator atau cuma manusia biasa. Sambil meriksa telapak tangan Guo Tianlang seksama, wanita itu bilang, Aku nggak percaya sama kekuatan alami yang dikasih dewa. Kamu nggak punya energi spiritual, tapi kamu kuat banget. Aku ngerasa ada yang mencurigakan sama tubuhmu ini." Terus, setelah beberapa saat meriksa telapak tangan Guo Tianlang, wanita itu kaget dan ngomong dalam hati, "Apa-apaan ini? Dia nggak punya akar spiritual sama sekali. Nggak ada dantian dan meridiannya berantakan banget. Apa jangan-jangan dia ini?" Terus, dengan nada suara yang agak tinggi, wanita itu bilang ke Guo Tianlang, "Astaga, kamu punya tubuh sampah legendaris." "Cia. Ketahuan deh rahasianya si Guo Tianlang. Gimana-gimana? Makin seru kan? Lanjut lagi nih." Abis itu, cewek itu langsung ngelepas tangan si Guo Tianlang, terus ngomong lagi, "Jadi, lo tuh gagal bangun fondasi dasar, makanya energi spiritual lo hancur. Terus, meridian lo jadi busuk dan berubah jadi tubuh sampah. Pantesan badan lo kuat." Si Guo Tianlang mah cuma diem aja dengerin omongan cewek itu, yang jelas-jelas baginya cuma bullshit. Terus, sambil ngeliatin Guo Tianlang, cewek itu ngomong dalam hati, "Dia gagal bangun fondasi dasar, berarti ini orang gak bakal bisa kultivasi lagi. Wah, parah banget sih nasibnya jadi kultivator. Kasian banget nih orang." Abis itu, cewek itu natap Guo Tianlang tajem-tajem terus lanjut ngomong, "Nih orang kelihatan lemes banget, kurus lagi. Kayaknya dia udah ngelewatin banyak hal deh abis gagal bangun fondasi dasar, terus keluyuran gak jelas gitu. Gue jadi penasaran, udah berapa banyak orang yang ngeliat dia selama ini, tapi pada nggak peduli sama sekali." Nah, abis itu, cewek itu ngajak Guo Tianlang ke suatu tempat, terus ngomong, "Udah deh, jangan berdiri di situ aja. Ikut gue ke gunung bibi gue, buat ganti baju sama isi perut." Ya jelas lah, Guo Tianlang nerima niat baik cewek itu dengan senang hati, terus jawab, "Nona, lo baik banget deh. Tapi sumpah, gue orang jujur kok." Terus dia ngomong dalam hati, "Nih anak kecil hatinya baik banget." Cewek itu balas lagi, "Tapi bibi gue ada pertemuan hari ini. Lo jangan bikin ribut ya pas udah sampai sana." Abis itu, Guo Tianlang dibawa ke Gunung Manor, tempat tinggal bibinya si cewek. Kelihatan banget rumah bibinya gede banget, udah jelas bibinya bukan orang sembarangan. Di dalam sana, Guo Tianlang langsung ganti baju pakai pakaian yang lebih rapi, terus ngomong, katanya si anak kecil, "Di sini bakal ada konser musik gede, terus ada guru musik terkenal namanya Wenzu. Dia bakal mainin salah satu lagu, judulnya Angin Bertiup Melintasi Pegunungan Agung." Gak nyangka gue, lagu yang dulu gue bikin buat iseng doang, sekarang malah dihormatin banyak orang sampai sekarang. Terus Guo Tianlang ngerasa kayaknya bakal seru nih, terus matanya berbinar-binar, dia lanjut ngomong, tapi lumayan juga sih. Penasaran gue gimana tuh orang mainin lagu gue?" Abis Guo Tianlang keluar dari ruang ganti baju, dia denger suara orang lagi main kecapi. Dalam hati dia ngomong, ini kan suara orang main kecapi." Terus Guo Tianlang langsung nyamperin suara kecapi itu, dan dia ngeliat ada anak cewek lagi main kecapi di atas kolam teratai. Tapi tuh anak cewek kelihatan kesel banget, soalnya jarinya salah mulu pas metik senar kecapi yang lagi dia mainin. Terus sambil ngegembungin pipinya, tuh anak cewek ngomong, "Argyug, kenapa salah lagi sih nadanya?" Abis itu, dia natap kecapi di depannya tajem-tajem, terus lanjut ngomong, "Bagian nada ini nih yang bikin gue kesel mulu. Kenapa susah banget sih mainin lagu legendaris ini?" Denger tuh anak cewek kesel gara-gara salah mulu, Guo Tianlang langsung nyamperin dia sambil ngomong, "Coba deh, petik dikit di sebelah sini. Terus lepasin." Abis itu pindah ke jari yang lain buat nada selanjutnya. Ya jelas lah, tuh anak cewek kaget banget tiba-tiba ada orang ngomong gitu pas dia lagi fokus latihan lagu legenda yang pengen dia mainin. Terus dia nengok ke belakang, dan ternyata Guo Tianlang udah ada pas di belakangnya. Terus tuh anak cewek nanya, "Siapa di sana? Kenapa tiba-tiba ngomong gitu ke gue?" Terus Guo Tianlang nyoba metik senar kecapi itu sambil jawab, "Gue bukan siapa-siapa, cuma pejalan kaki yang lagi lewat." Dengar suara kecapi dari jauh, "Jadi gue kesini cuma mau kasih komentar aja." Ya jelas lah, tuh anak cewek heran denger omongan Guo Tianlang sebelumnya, terus nanya lagi, "Tapi buku-buku musik yang gue pelajarin gak bilang main kecapi kayak gini. Emangnya lo guru musik juga?" Denger itu, Guo Tianlang langsung keringetan dingin. Terus jawab, "Enggak, mungkin belajar dari buku emang bagus, tapi kadang-kadang kita juga perlu belajar improvisasi." Ya jelas lah,
tuh anak cewek langsung kecewa denger jawaban gue Tianlang terus nepis tangan gue Tianlang sambil ngomong lagi. Kalau lo bukan guru musik ya udah deh jangan ngomong ngaco soal yang ada di buku musik. Dan gue Tianlang cuma bisa diem aja soalnya sikap tuh anak cewek nyebelin banget. Terus tuh anak cewek natep gue Tianlang dingin. Terus ngomong lagi, kenapa lo nggak mainin satu lagu aja buat gue? Denger tantangan dari tuh anak cewek, gue Tianlang langsung senyum terus jawab, oke deh kalau gitu. Terus dia ngomong dalam hati, lumayan juga sih, lagi bosen juga gue. Lagian gak apa-apa lah ya cuma main sebentar doang. Abis itu, gue Tianlang langsung duduk buat mulai mainin lagu, terus ngomong lagi. Jadi lagu apa nih yang pengen lo dengerin dari gue? Sebelum jawab pertanyaan gue Tianlang tuh anak cewek mikir sebentar, terus ngomong. Gimana kalau lo mainin lagu Kakak Suming yang judulnya Bunga Jatuh Tanpa Perasaan? Atau mungkin dari Kakak Jiyun yang judulnya Awan Terbang di Atas Langit? Ya jelas lah, gue Tianlang yang baru balik sadar setelah 300 tahun, nggak tahu semua lagu yang disebutin tuh anak cewek. Sambil keringetan dingin gue Tianlang ngomong, maaf nih, lagu-lagu yang gue tahu tuh agak jadul, kayak lagunya Leluhur Iblis, atau yang seangkatan sama dia. Terus dia ngomong dalam hati, kayaknya nih orang yang namanya Suming musisi baru deh, soalnya gue belum pernah denger namanya. Ya jelas lah, tuh anak cewek kaget gue Tianlang gak tahu musisi terkenal kayak Suming, terus ngomong lagi, lo bahkan gak tahu siapa itu Kakak Suming. Terus tuh anak cewek natep gue Tianlang sinis, terus lanjut ngomong, mereka semua tuh orang-orang zaman bahela. Satu-satunya orang yang gue suka selama era itu tuh permaisuri yang terhormat sama Raja Cixiao. Denger itu, gue Tianlang langsung nyoba mainin lagu yang tiba-tiba muncul di kepalanya, terus ngomong, oh, ternyata lo tahu kerajaan Cixiao, pilihan bagus tuh. Kebetulan gue tahu lagu-lagunya, jadi gue bisa mainin salah satunya buat lo. Ya jelas lah, tuh anak cewek heran gue Tianlang mau mainin salah satu lagu Raja Cixiao, terus ngomong lagi, apa lo bilang, lo bisa mainin lagu Raja Cixiao? Lagu itu jauh lebih susah dari lagunya Kakak Suming. Terus dia ngomong dalam hati, nih orang bahkan gak tahu Kakak Suming terkenal di seluruh dunia, gimana bisa dia mainin lagu-lagu terkenal zaman bahela? Denger tuh anak cewek ngeraguin dia, gue Tianlang langsung natap kecapi di depannya tajem-tajem, terus ngomong, gue gak bisa bilang hal yang sama buat lagu orang lain, tapi kalau lagu Raja Cixiao, gue bisa mainin sambil merem. Bahkan gue bisa ungkapin misteri luar biasa dari lagu-lagu itu. Ya jelas lah tuh anak cewek gak langsung percaya gitu aja sama omongan gue Tianlang terus ngomong lagi. Lo mau nyombong bisa mainin lagu-lagu Raja Cixiao? Kakek gue aja yang udah belajar seumur hidupnya, gak berani bilang bisa ungkapin gambaran misteri lebih dari 10 nada. Terus dia ngomong dalam hati, nih orang bener-bener gak tahu caranya nyombong yang bener. Coba kita lihat aja gimana dia mainin lagu-lagu legendaris itu. Abis itu, gue Tianlang langsung mainin lagu legendaris Raja Cixiao. Dan jari-jarinya langsung menari di atas senar kecapi, maininnya indah banget. Sementara itu, tuh anak cewek terpukau ngeliat gue Tianlang ternyata jago banget mainin lagu legendaris Raja Cixiao. Yang bahkan kakeknya sendiri, yang notabene musisi terkenal aja nggak bisa maininnya. Terus tuh anak cewek yang kaget banget, ngomong dalam hati, bukankah nada ini lagu legendaris Raja Cixiao yang terkenal banget itu? Abis itu, gue Tianlang selesai mainin lagu legendaris Raja Cixiao, terus ngomong, hehe, udah lama juga gue nggak nyentuh kecapi, jadi tangan gue mungkin agak karatan sekarang. Makanya nggak bisa nemuin feel yang sama kayak dulu, pas mainin lagu ini. Terus gue Tianlang langsung keringetan dingin soalnya dia ngeliat tuh anak cewek natep dia dengan tatapan kayak kagum banget gitu. Terus gue Tianlang ngomong lagi, kenapa lo malah ngeliatin gue kayak gitu? Terus mereka berdua langsung nengok ke samping soalnya denger suara orang ngomong, Anda telah memperluas cakrawala saya? Anda benar-benar telah memperluas dunia saya. Ternyata orang itu adalah Guru Wensu, yang juga kakeknya tuh anak cewek. Terus Guru Wensu ngomong lagi, saya sudah mempelajari lagu ini sepanjang hidup saya, tapi lagu ini nggak bisa menyentuh jiwa seseorang. Entah itu saya dengerin atau saya mainin sendiri. Tapi hari ini, setelah dengerin Anda main, saya akhirnya ngerti, apa maksud pepatah yang bilang, selalu ada seseorang yang lebih berbakat daripada diri sendiri di luar sana. Dengar omongan Guru Wensu, Gu Tianlang langsung berdiri, terus jawab, Guru, Anda terlalu memuji saya masih banyak kekurangan? Terus, Gu Tianlang langsung hormat ke Guru Wensu, terus ngomong lagi, karena saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, saya pamit undur diri. Terus dia ngomong dalam hati, kok malah narik perhatian orang tua ini datang ke sini sih? Mending gue cabut sebelum ada hal yang ribet. Abis itu, Gu Tianlang langsung pergi ninggalin tempat itu, nggak peduliin Guru Wensu yang nyoba nahan dia buat ngobrol sebentar. Terus Guru Wensu ngomong, Tuan muda, tunggu sebentar. Saya punya banyak pertanyaan untuk Anda. Abis Gu Tianlang pergi dari sana, tuh anak cewek nanya kakek, emang dia sehebat itu? Guru Wensu jawab, dia main tanpa pakai energi spiritual, tapi dia jago banget ngungkapin lagunya. Kalau kalian gak nyebut dia luar biasa, ya udah deh. Di kemudian hari nggak bakal ada master musisi lagi di dunia ini. Ucap Guru Wensu sambil ngeliatin punggung Gu Tianlang yang makin menjauh. Sementara itu, Gu Tianlang mempercepat langkahnya biar cepet jauh dari mereka, terus dia ngomong dalam hati, kalau tahu gini dari awal, gak bakal gue mainin lagu buat tuh anak kecil, sampai narik perhatian orang dari kampung halaman gue.
Meskipun buat sekarang nggak ada yang tahu identitas asli gue, tapi kedepannya gue harus lebih hati-hati lagi. Abis itu, Guo Tianlang ketemu sama cewek yang ngajak dia ke sana, namanya Ouyang Ye. Dia kelihatan lagi marah-marah sama seseorang, ngomongnya kesel banget. Oke deh, kalau lo mau lihat dia, gue tunjukin ke lo. Tapi abis lo lihat dia, lo harus langsung pergi dari hadapan gue. Terus pas Ouyang Ye nyadar Guo Tianlang udah dateng, dia langsung narik kerah baju Guo Tianlang, bikin Guo Tianlang kaget banget. Tiba-tiba Ouyang Ye bersikap gitu ke dia. Abis itu, Ouyang Ye langsung ngerangkul tangan Guo Tianlang, terus ngomong lagi ke orang yang lagi ribut sama dia. Mau lihat dia kan? Nih orangnya. Dia Tuan Qian yang gue ceritain sebelumnya. Sementara Guo Tianlang yang gak ngerti situasi di sana, nanya ke Ouyang Ye, "Hei, lo ngapain sih?" Terus Guo Tianlang natap tajam ke arah orang yang ada di hadapan mereka. Ya jelas lah, orang yang namanya Li Shen itu kesel banget. Tiba-tiba Ouyang Ye malah meluk cowok di depannya. Terus Li Shen ngomong, "Ye, lo ngapain sih?" Li Shen lanjut ngomong, "Ye, jangan macem-macem sama gue." Terus ngomong ngaco kayak gitu ke gue. Ouyang Ye jawab, "Lo bilang gue ngomong ngaco? Li Shen udah gue bilangin ke lo, gue gak lagi bercanda sama lo." Sementara Guo Tianlang kelihatan keringetan dingin banget, soalnya dia nggak tahu sebenarnya ada apaan di sana. Terus Guo Tianlang ngomong, "Hei, tunggu dulu, sebenarnya ada apaan sih di sini?" Abis itu, Li Shen langsung nunjuk Guo Tianlang sambil kesel banget, terus ngomong lagi, "Lo bilang Tuan Qian itu jenius langka sepanjang masa, kultivasinya tinggi banget, terus dia jago semua seni pedang celestial sama main musik paling keren sedunia." Terus, Li Shen gertakin giginya sambil lanjut ngomong, "Kalau emang ada orang kayak gitu, kenapa gue nggak pernah dengar namanya di seluruh wilayah Qingyang?" Denger Li Shen yang udah kesel banget gitu, Ouyang Ye cuma natap dia dingin terus ngomong, "Emangnya siapa juga yang bilang dia dari wilayah Qingyang?" Terus, sambil meluk erat tangan Guo Tianlang, Ouyang Ye ngomong lagi, "Lagian, kalau dia bukan Tuan Qian, kenapa gue sampai segitunya muji dia?" Sementara Guo Tianlang, dia cuma diem aja ngikutin permainannya Ouyang Ye, yang bikin Li Shen makin kesel aja sama dia. Terus, mereka bertiga nengok ke belakangnya Li Shen, soalnya denger suara orang ngomong, "Oh, jadi ini toh pria yang disebut-sebut Tuan Qian itu." Abis itu, datanglah dua orang ke sana. Yang cowok namanya Yun Hong, yang cewek namanya Ye Hui. Mereka berdua juga murid dari sekte Yunxia. Terus, sambil senyum sinis, Ye Hui ngomong, "Adik junior Ouyang Ye, menurut gue lo harus cari orang yang lebih pantas buat pura-pura jadi Tuan Qian deh. Soalnya, dia kan katanya jenius langka yang suka pamerin kehebatannya." Habis itu, Ye Hui nyamperin Guo Tianlang buat ngeliat dia lebih dekat, terus ngomong lagi, "Kalau soal karisma, dia nggak punya aura karismatik sama sekali. Kalau soal energi spiritual, kayaknya dia nggak punya energi spiritual sama sekali deh. Gimana bisa orang yang cuma duduk diam kayak gini dibilang jenius?" Sementara Ouyang Ye, jelas dia kesel banget denger Ye Hui ngomong gitu ke Guo Tianlang. Terus, Ouyang Ye nyoba nyangga omongannya Ye Hui, terus ngomong, Lo kira dia cuma pura-pura doang? Kalau lo belum pernah dengar nama besar Tuan Qian sebelumnya, ya berarti lo aja yang kurang pengetahuan." Terus Ouyang Ye langsung keringetan dingin, terus ngomong dalam hati, "Sial, tamat deh gue, kenapa juga Ye Hui datang ke sini? Mereka pasti bakal tahu gue bohong kalau ngelihat tingkah lakunya nih orang." Abis itu, Yun Hong nyuruh Ye Hui mundur, terus ngomong, "Adik junior Ye Hui, lo tenang dulu. Karena adik junior Ouyang Ye udah ngomong gitu, ya udah gue percaya aja. Tapi, kalau Tuan Qian emang beneran jenius sepanjang masa dan jago banget soal musik, bisa kasih gue saran nggak?" Ucap Yun Hong ke Guo Tianlang sambil masang senyum palsu. Tapi, Guo Tianlang malah nanggepinnya serius, terus jawab, "Saran soal musik? Ya jelas bisa lah. Tanya aja apa yang pengen lo tahu." Sementara Ouyang Ye jelas dia kaget banget Guo Tianlang malah ngomong gitu ke Yun Hong. Terus, dengan muka kesel banget, Ouyang Ye bisik-bisik ke Guo Tianlang, "Kenapa lo malah iyain sih? Lo ngerti musik nggak?" Ya jelas lah. Guo Tianlang langsung keringetan dingin, soalnya dia malah kebawa suasana, terus jawab, "Kayaknya, True, gue ngerti dikit lah soal musik." Abis itu, Ouyang Ye ngambil sesuatu dari saku bajunya, terus ngomong lagi, "Bener-bener deh, lo udah ngacoin semuanya." Terus Ouyang Ye ngasih cincin ke Guo Tianlang, terus lanjut ngomong, "Nih, ambil." Guo Tianlang langsung ngambilnya, terus nanya, "Ini kan cincin penyimpanan dimensi, kenapa lo kasih ke gue?" Sambil nyilangin kedua tangannya, Ouyang Ye jawab, "Pokoknya lo pakai aja nih cincin. Nanti gue kasih tahu jawabannya kalau udah waktunya." Untung gue tahu dikit soal musik. Terus, karena Ouyang Ye sama Guo Tianlang dari tadi cuma bisik-bisik, Ye Hui nanya, "Adik junior Ouyang Ye, ada apa sih? Lo udah ngerasa bersalah ya bohongin kita?" Ya jelas lah, Ouyang Ye kesel denger itu, terus ngertakin giginya sambil ngomong, "Lo bilang gue ngerasa bersalah?" Terus, Ouyang Ye nunjuk muka Ye Hui sambil teriak, terus ngomong lagi, "Siapa bilang gue takut? Gue kasih tahu ya, Tuan Qian itu bukan orang yang bisa lo bayangin. Kalau lo mau ikut ujiannya ya udah ikut aja." Denger Ouyang Ye nyombongin Guo Tianlang gitu, mereka berdua langsung ketawa. Terus Yun Hong nanya ke dia, "Kalau gitu, mungkin omongan gue agak nggak sopan nih. Boleh nggak gue nanya ke Tuan Qian, apa misteri dari lagu Flying Wild Sands?"
Terus sebelum Guo Tianlang jawab pertanyaan Yunhong, Ouyang Yi langsung berdiri di belakang Guo Tianlang buat mulai rencananya. Abis itu, Ouyang Yi merem, terus kelihatan energi spiritual nggak kasat mata di sekujur tubuhnya. Ternyata, Ouyang Yi pakai kesadaran spiritualnya buat ngasih tahu jawaban pertanyaan Yunhong ke Guo Tianlang. Terus Guo Tianlang ngomong, penjariannya pakai gaya aliran daun, dawe bunyinya bunyi kaca bulu burung, ratusan putaran dan ribuan geuma. Rumusan spiritualnya rumus bayangan bulan langit merah, biru jiwa Feiyu. Dengar jawaban Guo Tianlang, Yunhong senyum sinis, terus natap dia sambil ngomong, ternyata, Tuan Qian ini emang luar biasa banget ya. Sementara itu, muka Yehui langsung pucat, soalnya dia mulai cemas setelah Guo Tianlang bisa jawab pertanyaan Yunhong. Sambil gigitin kukunya, Yehui ngomong dalam hati, aneh nih, kok dia bisa jawab, jangan-jangan beneran dia Tuan Qian yang asli? Terus, Yunhong ngomong lagi, kalau gitu, izinin gue nanya satu hal lagi ya. Sementara Yehui, dia ngomong lagi dalam hati, nggak mungkin, kakak senior Yunhong cuma nanya beberapa ritme yang umum. Walaupun susah, tapi kalau dia udah baca bukunya, pasti dia tahu semua itu. Terus, Yehui ngeliat gerak-geriknya Ouyang Yi yang tetap kelihatan tenang, terus Yehui lanjut ngomong, Ouyang Yi lo masih bisa pura-pura tenang ya? Nanti kakak senior Yunhong bakal nunjukin beberapa keahlian yang nyata. Kalau udah gitu, kita lihat aja lo masih bisa pura-pura kayak gini nggak? Abis itu, Guo Tianlang lagi-lagi bisa jawab pertanyaan selanjutnya yang diajukin Yunhong soalnya Ouyang Yi ngebantu Guo Tianlang jawab pertanyaan soal musik zaman sekarang. Terus, Yunhong ngacungin jempolnya ke Guo Tianlang terus ngomong, gue nggak nyangka ternyata Tuan Qian udah baca banyak banget buku musik, sampai bisa tahu semua yang udah gue tanyain. Dengan penuh percaya diri, Guo Tianlang jawab, ya jelas lah, gak ada satupun melodi di dunia ini yang gak gue tahu. Sementara Ouyang Yi dia kelihatan kesel banget denger jawaban sombongnya Guo Tianlang itu. Terus, sambil bisik-bisik, Ouyang Yi marahin Guo Tianlang itu semua kan gara-gara gue kasih tahu lo. Kenapa lo malah sombong gitu sih? Ngeliat Ouyang Yi yang kesel banget sama dia, Guo Tianlang cuma senyum sambil keringetan dingin, gak ngomong apa-apa lagi. Terus, Yunhong ngomong ke mereka berdua, tapi kebetulan di sini ada nada lain nih. Kalau lo bisa jawab lagi, gue bener-bener yakin deh. Guo Tianlang jawabnya penuh percaya diri. Oke deh, tanya aja langsung ke gue. Sementara Ouyang Yi, mukanya langsung berubah jadi serius banget, soalnya dia nggak tahu apa yang bakal ditanyain Yunhong ke Guo Tianlang. Yunhong ngomong lagi, bisa jelasin ke gue nggak, apa misteri dari lagu Nando Jinding? Dengar itu, Guo Tianlang cuma senyum sambil natap Yunhong tajam-tajam tanpa ngomong apa-apa. Tapi beda sama Ouyang Yi, dia kelihatan kaget banget terus langsung keringetan dingin, terus ngomong, cih, dia malah nanya soal lagu Nando Jinding. Wih, makin seru nih. Guo Tianlang bisa jawab nggak ya pertanyaan selanjutnya? Lanjut terus nih bacanya. Setahuku nggak ada lagu kayak gitu. Belum pernah denger gue. Ouyang Yi langsung panik gitu. Si Yehui malah ngejek, kalau pengetahuannya cetek, ya bilangnya nggak ada lagu itu. Adik junior Ouyang Yi, kayaknya itu bukan kebiasaan yang bagus deh. Jelaslah, Ouyang Yi kesel banget denger Yehui ngomong gitu. Badannya sampai gemeteran nahan emosi. Terus, Yunhong nyela. Gimana sama pertanyaan gue tadi Tuan Qian? Gue kira lo tahu semua lagu di dunia ini. Masa lagu ini juga lo nggak pernah denger? Abis itu, Yunhong senyum licik dalam hati, gue udah ngumpulin lagu-lagu unik dari seluruh dunia, pengetahuan gue aja bisa bikin beberapa kakak senior di sekte Yunxia malu. Ini semua buat ngebuktiin lo Tuan Qian asli apa bukan. Jadi, nggak mungkin lo bisa jawab pertanyaan ini. Guo Tianlang malah jawab datar. Siapa bilang gue nggak tahu lagu itu? Jelas gue tahulah lagu yang lo tanyain. Jelaslah Yunhong sama Yehui kaget banget denger itu, barengan mereka ngomong, beneran lo tahu? Pede banget. Guo Tianlang balas, lagu Southern Golden Pot itu butuh 6 teknik jari buat maininnya, suaranya dari 9 senar yang selaras, terus butuh 22 suntikan energi spiritual buat nyelesain lagunya. Abis itu, Guo Tianlang terus jelasin detailnya ke Yunhong sama Yehui, yang bikin Ouyang Yi kaget banget soalnya dia sendiri aja nggak tahu soal lagu Southern Golden Pot yang ditanyain Yunhong. Denger Guo Tianlang tahu lagu itu sama cara mainnya, Yunhong sama Yehui langsung kaget banget. Keringet dingin udah bercucuran di muka Yunhong, terus dia ngomong dalam hati, gak mungkin. Jawabannya sempurna banget. Kok dia bisa tahu cara mainin Southern Golden Pot? Ini salah satu lagu tersulit di semua koleksi gue. Kok bisa dia tahu? Jelaslah. Ouyang Yi langsung pede lagi abis Guo Tianlang bisa jelasin soal lagu itu ke Yunhong. Ouyang Yi langsung ngomong, gimana? Udah percaya belum lo berdua? Kalau niat lo kesini cuma buat malu-maluin diri sendiri, gue juga nggak ada waktu ngurusin semua omong kosong lo. Terus Ouyang Yi mikir sebentar, terus ngomong dalam hati, nih orang bener-bener tahu cara mainin lagu itu. Kok bisa ya?
Abis itu, Yun Hong yang udah kesel banget tapi dia nyembunyiin kekeselannya, terus ngomong, Tuan Qian emang punya pengetahuan musik yang luar biasa. Tapi, seseorang baru dianggap luar biasa kalau dia bisa mainin lagu yang dia pahami. Berani nggak lo adu main musik sama gue? Tapi, Ouyang Ye langsung nolak. Buat alasan apalagi dia harus adu main musik sama lo? Emang lo berdua ngerasa pantas maksa Tuan Qian ngabisin waktu berharganya cuma buat ngurusin omong kosong lo? Dengar Ouyang Ye nolak, Ye Hui langsung nyela, kayaknya lo cuma takut doang deh. Soalnya dari awal gue udah ngerasa ada yang aneh. Gue ngerasa Tuan Qian gak punya energi spiritual sedikit pun di badannya. Jangan-jangan dia cacat gara-gara gagal bangun fondasi. Jelaslah, Ouyang Ye langsung ngebantah, lo tuh satu-satunya yang cacat di sini. Tuan Qian cuma lagi ada gangguan kultivasi, makanya dia nggak bisa pakai energi spiritualnya sekarang. Tunggu aja sampai dia pulih, nanti dia tunjukin ke lo berdua. Abis itu, Ouyang Ye ngajak Guo Tianlang pergi sambil gandeng tangannya, terus ngomong lagi, ayo, kita pergi dari sini. Guo Tianlang kaget Ouyang Ye malah gandeng tangannya lagi, terus jawab, oke, ayo pergi. Terus, mereka langsung pergi dari sana, bikin Ye Hui kesel banget gara-gara Ouyang Ye ngelarang Guo Tianlang adu keahlian main musik sama Yun Hong. Begitu juga Yun Hong, dia juga kesel banget soalnya dia nggak nyangka Guo Tianlang punya pengetahuan musik seluas itu, tapi Ouyang Ye malah ngelarang dia adu keahlian main musik sama dia. Dan Yun Hong cuma bisa natap mereka kesel sambil ngeliatin Ouyang Ye sama Guo Tianlang terus jalan menjauh, ninggalin dia di situ. Terus, Ouyang Ye sama Guo Tianlang sampai di tempat pergelaran musik. Udah banyak banget orang di sana yang pengen nonton Guru Wensu tampil. Abis itu, mereka berdua duduk di salah satu meja kosong, terus Ouyang Ye ngomong, lo jangan salah paham sama perbuatan gue tadi ya. Gue tadi gandeng lengan lo cuma biar bisa pergi jauh dari Li Shen. Nggak ada maksud lain kok. Dengar itu, Guo Tianlang jawab santai sambil makan kue yang dihidangin. Ngapain juga gue salah paham? Gue bukan bayi 3 tahun kali. Dengar itu, Ouyang Ye langsung nuangin teh. Terus ngomong lagi, bagus deh kalau lo udah ngerti. Gue cuma pengen ngelurusin aja. Abis itu, Ouyang Ye ngajak Guo Tianlang tos, terus sambil senyum dia lanjut ngomong, tapi gue makasih ya buat yang tadi. Buat itu, mari kita tos. Ngeliat Ouyang Ye ngajak tos, Guo Tianlang agak bingung sebentar. Soalnya, tiba-tiba aja Ouyang Ye ngajak tos buat hal yang menurut dia sepele. Terus, Ouyang Ye sama Guo Tianlang tos, buat masalah yang udah berhasil mereka lewatin, gara-gara Guo Tianlang bisa jawab pertanyaan lagu dari Yun Hong. Yang mana Ouyang Ye sendiri nggak tahu apa-apa soal lagu itu. Habis itu, mereka berdua minum teh bareng. Nyobain rasa teh yang disajiin di tempat pergelaran musik itu. Tapi, abis minum tehnya, ekspresi Guo Tianlang langsung berubah drastis. Kayaknya dia nggak suka rasa teh di situ. Terus Ouyang Ye nanya, kenapa muka lo asem gitu? Nggak enak ya tehnya? Dengar itu, Guo Tianlang jawab, udahlah, nggak usah lo khawatir. Lain kali gue pengen bawa minuman yang sesuai selera gue aja. Dan Ouyang Ye cuma diem aja abis Guo Tianlang ngomong gitu. Terus, Guo Tianlang yang udah bosen banget, ngomong lagi, pergelaran musik apaan sih hari ini? Kok belum mulai juga? Dengan muka kesel, Ouyang Ye jawab, kenapa lo nggak sabaran banget sih? Emang lo mau cepet-cepet pergi kemana? Abis itu, mereka berdua ngeliat ke arah panggung, soalnya pergelaran musiknya bentar lagi mulai. Terus, Ouyang Ye ngomong lagi, tuh lihat, pergelaran musiknya bentar lagi mulai. Terus, kelihatan Guru Wensu jalan naik ke atas panggung, ditemenin sama cucunya. Ngeliat itu, Ouyang Ye kaget terus ngeliat tajam ke arah panggung, mastiin siapa orang yang naik ke sana. Jelaslah, Ouyang Ye seneng banget abis tahu yang naik ke panggung itu Guru Wensu. Terus matanya berbinar-binar dia ngasih tahu Guo Tianlang, cepet lihat ke atas panggung, Guru Wensu yang agung udah di sini. Terus, Guo Tianlang ngeliat ke arah panggung, di mana kelihatan Guru Wensu jalan ditemenin sama cucunya itu. Abis Guo Tianlang tahu kalau yang namanya Guru Wensu itu orang yang dia temuin beberapa waktu lalu. Dia langsung natap mereka tajem-tajem, terus ngomong dalam hati, bukankah dia itu orang tua sama anak kecil yang gue temuin sebelumnya? Jadi dia tuh yang dijulukin Guru Wensu yang agung. Abis itu, Ouyang Ye langsung berdiri saking senengnya, terus ngomong, gue denger Guru Wensu bakal milih anak muda berbakat buat duet sama dia di pergelaran musik kali ini. Kalau aja gue bisa jadi partner duetnya, pasti gue seneng banget. Terus, para peserta mulai mainin lagunya di atas panggung, nunjukin bakat mereka ke Guru Wensu, soalnya dia lagi milih anak muda yang punya talenta gede di musik. Terus, tiba giliran Ouyang Ye buat nunjukin kemampuannya di depan Guru Wensu. Ouyang Ye langsung berdiri dari tempat duduknya, terus ngomong, udah waktunya gue naik ke atas panggung, terus nunjukin kemampuan main kecapi gue di depan Guru Wensu. Terus Ouyang Ye ngedipin mata ke Guo Tianlang, terus ngomong lagi, abis gue naik ke panggung terus main kecapi lo harus kasih tepuk tangan yang kenceng banget buat gue ya. Guo Tianlang yang lagi minum langsung nengok ke Ouyang Ye, terus jawab, oke deh sesuai keinginan lo. Gue bakal kasih tepuk tangan yang meriah buat nyemangatin lo. Abis itu, Ouyang Ye langsung buru-buru naik ke atas panggung terus ngomong lagi, lo emang yang terbaik, tunggu ya sampai gue nampilin permainan terbaik gue.
Guo Tianlang jawab, iya cepetan naik. Terus, Ouyang Ye jalan naik tangga buat ke atas panggung soalnya dia udah nggak sabar banget pengen nunjukin kemampuannya di depan Guru Wenzu. Abis itu, Ouyang Ye duduk di hadapan Guru Wenzu. Terus siap-siap buat mainin lagu yang udah dia siapin jauh-jauh hari sebelum pergelaran musik dimulai. Terus, Ouyang Ye mulai metik kecapi sambil ngalirin energi spiritualnya biar bisa mainin lagu yang udah dia siapin itu. Biar bisa ngungkapin semua misteri yang ada di dalam lagu itu. Wah, Ouyang Ye udah naik panggung nih. Kira-kira dia bakal bikin Guru Wenzu terkesan gak ya? Penasaran banget. Lanjut terus nih ceritanya. Ouyang Ye mainin salah satu lagu ciptaan Guo Tianlang lumayan bagus, soalnya dia udah lama juga belajarnya. Denger itu, Guo Tianlang agak kaget, terus ngomong dalam hati, ternyata, dia mainin lagu gue lumayan juga. Habis itu, Guo Tianlang senyum sambil minum tehnya, seneng aja lagunya masih diinget orang zaman sekarang. Sementara itu, Ouyang Ye nyelesain lagunya, buat ditunjukin ke semua orang sama Guru Wenzu yang ada di sana. Terus, Ouyang Ye nahan semua senar kecapinya, tanda lagunya udah selesai. Habis itu, Ouyang Ye bangun dari duduknya setelah berhasil mainin lagu ciptaan Guo Tianlang itu dengan baik. Sambil senyum lebar, Ouyang Ye langsung balik badan ke arah penonton buat ngucapin terima kasih. Habis itu, Ouyang Ye nundukin kepala hormat ke penonton, terus ngomong, semuanya, terima kasih udah dengerin lagu dari saya. Terus, Guru Wenzu yang ada di belakangnya langsung tepuk tangan buat penampilannya Ouyang Ye, terus ngomong, Nona Ouyang, saya baru pertama kali lihat kamu, tapi musik kamu makin mendalam aja. Pakai teknik 62 jari sama 98 lagu buat mainin Laughing at the Mortal World. Bahkan masukin lebih dari 200 suntikan energi spiritual ke dalam lagu itu. Kamu bisa nyambungin semua bagian spiritualnya dengan sempurna. Bagus sekali. Penampilan kamu barusan itu bagus banget. Ouyang Ye jawab, terima kasih banyak atas pujiannya Guru Wenzu. Sementara itu, Ye Hui yang juga nonton, dia kesel banget Ouyang Ye dapat pujian dari Guru Wenzu. Dia ngomong, cih, menurut gue, kemampuan musiknya nggak ada peningkatan sama sekali. Dia cuma tahu 2 lagu Raja Cixiao, terus udah ngerasa paling hebat. Yu Hong yang juga kesel jawab, Hui, tenang dulu, jangan sampai emosi lo meledak di sini. Terus, Yu Hong natap Ouyang Ye penuh benci, terus lanjut ngomong, lo nggak usah khawatir, gue bakal bikin Ouyang Ye malu sekarang juga. Abis itu, Ouyang Ye turun dari panggung terus balik ke tempat Guo Tianlang nungguin dia. Sambil senyum, Ouyang Ye ngomong, hehehe, gimana penampilan gue tadi? Lo juga nikmatin kan? Tapi Guo Tianlang cuma jawab datar, lumayan. Jelas lah, Ouyang Ye kesel denger jawaban Guo Tianlang, terus ngomong lagi, maksud lo lumayan apaan sih? Penampilan gue tadi kan luar biasa. Terus, Guo Tianlang bangun dari duduknya, megang pundaknya Ouyang Ye, terus ngomong lagi, lain kali, lo jangan mainin lagu Raja Cixiao lagi ya. Soalnya lagu-lagunya tuh kedengeran antara seneng banget atau sedih banget. Kayak ngetawain dunia ini atau gangguin Heavenly Dao. Buat gue kedengeran kasar. Kalau lo sering mainin, itu bisa ngaruh ke cara pandang lo dalam ngejalanin hidup. Jelas lah Ouyang Ye kesel lagi denger itu, terus ngomong, cih, jangan ngomong ngaco gitu ke gue. Buat gue justru itu baru namanya cowok sejati. Lo gak pernah denger pepatah ini apa? Kalau raja itu angin, maka gue bakal jadi phoenix-nya. Dan kalau gue harus nikah, gue cuma mau nikah sama Raja Cixiao itu sendiri. Dengar itu, muka Guo Tianlang langsung pucat, keringet dingin keluar dari mukanya, terus ngomong dalam hati. Sebenarnya, bajingan mana sih yang bikin pepatah kayak gini? Apa dia mau bikin gue mati dibunuh? Abis Ouyang Ye ngomong sama Guo Tianlang, Guru Wenzu yang belum nyadar kehadirannya langsung berdiri, terus ngomong, semua yang ada di sini mungkin gak tahu soal ini, tapi sebelumnya saya udah ketemu sama seorang musisi berbakat di kampung halaman saya. Terus semua mata langsung tertuju ke Guru Wenzu, terus Guru Wenzu lanjut ngomong, dia nggak cuma ngegambarin inti lagu Monarch Singing While Drunk in the Seas dengan indah, tapi dia bahkan munculin sisi misterinya. Dia langsung mindahin pencitraannya ke kita, bikin kita mimpiin zaman dulu. Dia bener-bener udah memperluas cakrawala pandangan saya. Jelaslah, orang-orang di sana langsung nanyain identitas orang itu ke Guru Wenzu, soalnya mereka juga pengen tahu siapa sebenarnya orang yang dimaksud Guru Wenzu. Guru Wenzu jawab lagi, sayang sekali, waktu itu saya terlalu hanyut dalam gambarannya, nggak bisa lepas dari itu semua. Pas saya udah sadar lagi, dia udah pergi. Kalau nggak pasti udah saya undang dia buat mainin satu lagu buat kita semua. Dengar itu, Ouyang Ye kaget, keringet dingin langsung bercucuran dari mukanya, terus dia ngomong, gue kaget banget ternyata bakat langka kayak gitu beneran ada. Lagu Singing While Drunk in the Seas itu, bahkan Guru Wenzu sama Suming aja nggak bisa mainin. Tapi kenapa orang berbakat kayak dia malah tiba-tiba ngilang? Seharusnya dia mainin lagu itu buat kita semua sekali lagi sebelum dia pergi. Terus, Guo Tianlang ngomong, itu kan cuma lagu Singing While Drunk in the Seas. Gue bisa mainin buat lo kalau gue ada waktu luang besok. Gue juga bisa kasih lo pengalaman gimana rasanya jadi Guo Tianlang pas lagi keliling lautan. Terus dia ngomong dalam hati, dulu gue bosen banget pas nulis lagu ini. Gak nyangka orang-orang zaman sekarang malah nganggep lagu ciptaan gue ini lagu dewa, sampai dihormatin segala. Ouyang Ye jawab,
jangan bikin gue ketawa deh. Lu ngomong kayak lu Raja Cixiao aja. Ya udah deh, tapi sebelum lo mainin, coba lo ngaca dulu. Denger itu, Guo Tianlang langsung nengok ke Ouyang Ye, terus pede dia ngomong. Anak kecil, cuma gara-gara lo nggak bisa mainin bukan berarti gue juga nggak bisa. Pas gue masih muda dulu, nggak kehitung orang yang kagum banget sama bakat gue ini. Jelas lah, Ouyang Ye langsung ketawa denger itu, terus ngomong hahaha. Lo ngomong kayak lo orang berbakat yang diomongin Guru Wensu barusan aja. Terus, Ouyang Ye balik badan, terus lanjut ngomong. Anak muda, udah deh jangan mimpi. Lo harus bangun terus nerima kenyataan. Terus, Guo Tianlang jelasin ke Ouyang Ye kalau dia itu orang yang dimaksud Guru Wensu. Terus ngomong, tebakan lu bener banget. Soalnya gue baru aja lihat orang tua itu di halaman pas gue lagi main kecapi tadi. Jelaslah, Ouyang Ye nggak langsung percaya gitu aja sama omongan Guo Tianlang terus jawab, jangan ngomong ngaco gitu ke gue. Gue baru aja lihat Guru Wensu di depan gue sekarang. Meskipun teknik lo bagus, tapi lo tetap aja gagal bangun fondasi kan? Lo bahkan nggak bisa nyalurin energi spiritual ke dalam lagu lo. Jadi nggak mungkin lo bisa mainin lagu apapun dengan spektakuler kayak yang dibilangin Guru Wensu barusan. Denger Ouyang Ye nggak percaya omongannya, Guo Tianlang nggak peduli sama sekali. Dia cuma narik napas panjang terus minum tehnya lagi. Terus, tiba giliran Yu Hong sama Ye Hui buat nunjukin kemampuan mereka di depan Guru Wensu. Mereka berdua udah naik ke atas panggung. Abis ngeliat mereka berdua mulai mainin kecapi, Guo Tianlang ngomong, bukankah mereka berdua itu orang-orang yang tadi ketemu kita? Denger itu, Ouyang Ye langsung nutup kedua telinganya, soalnya dia nggak mau dengerin lagu yang dimainin mereka berdua. Sambil ngejulurin lidahnya, dia ngomong, gue muak banget ngeliat mereka berdua. Ogah gue dengerin lagu mereka. Singkat cerita, Yu Hong sama Ye Hui selesai mainin lagu mereka. Terus para penonton langsung tepuk tangan meriah buat mereka berdua. Tapi beda sama Guo Tianlang sama Ouyang Ye yang muak banget sama sikap Yu Hong sama Ye Hui. Terus, sebelum turun dari panggung, Yu Hong hormat ke Guru Wensu, terus ngomong, Guru Wensu, sebenarnya saya punya permintaan. Guru Wensu jawab, Tuan muda Yu Hong, gak usah sopan gitu ke saya. Langsung aja bilang apa permintaan kamu. Terus Yu Hong ngomong lagi, maksud saya gini, ada seorang pria ngaku-ngaku sebagai Tuan Qian. Dia bilang dirinya jenius langka sepanjang masa. Terus dia bilang tahu semua seni pedang langit. Khususnya di musik, dia bahkan bilang dia yang terbaik dari semua musisi di dunia. Yu Hong lanjut ngomong, saya pengen ngundang Tuan Qian ini buat mainin satu lagu di atas panggung, buat memperluas wawasan kita semua di musik. Dengar itu, Ye Hui langsung hormat ke Guru Wensu, terus ngomong, bener itu Guru Wensu, Tuan Qian itu orangnya sombong banget. Dia bahkan bilang gak ada satupun lagu di dunia ini yang gak dia tahu cara maininnya. Jelaslah, para penonton langsung ribut denger omongan mereka berdua. Para penonton jadi nanya-nanya di mana keberadaan Tuan Qian yang lagi diomongin Yu Hong sama Ye Hui itu. Terus, abis denger pertanyaan dari mereka berdua, Guru Wensu nanya, boleh saya tanya, di mana Tuan Qian itu sekarang? Terus, Yu Hong langsung nunjuk ke arah Guo Tianlang, terus jawab, Guru Wensu, dia pacarnya Ouyang Ye. Sekarang mereka lagi duduk berdua di sebelah sana. Jelaslah, Ouyang Ye kesel banget abis Yu Hong ngomong gitu. Sambil nahan emosi yang udah meluap-luap, dia ngomong dalam hati, dasar dua bajingan gak tahu malu. Mereka mau maksa gue Qin Feng naik ke panggung, terus bikin gue kehilangan semua kehormatan gue. Mereka bener-bener gak tahu malu. Dan mulai saat ini, MC kita Guo Tianlang bakal pakai nama gue Qin Feng buat nyembunyiin identitas aslinya sebelum semua kekuatannya balik lagi. Terus, Ouyang Ye langsung berdiri dari duduknya, ngegebrak meja lumayan keras, terus ngomong, udah gue bilangin dari tadi, Tuan Qian lagi pemulihan. Jadi dia nggak bisa pakai energi spiritualnya sekarang. Nggak ada caranya dia bisa mainin lagu apapun buat ngeluarin misteri di dalamnya. Jelaslah, Yu Hong nggak mau nerima alasan Ouyang Ye itu, terus ngomong, ada junior Ouyang Ye, seharusnya semua bakal baik-baik aja. Meskipun dia nggak bisa ngerahin energi spiritual sekarang, kan Tuan Qian itu yang terbaik dari yang terbaik. Jadi meskipun dia mainin lagu biasa aja, pasti bisa dia ubah jadi luar biasa kan? Dengar itu, Ye Hui langsung senyum, terus ngomong, ada yang salah emang? Ada junior Ouyang Ye. Bukannya lo bilang dia orang paling jenius sepanjang masa, terus dia jenius musik yang luar biasa? Gak mungkin lo bohongin kita semua kan? Jelaslah, Ouyang Ye nggak bisa ngomong apa-apa lagi soalnya dia ngira Guo Qin Feng itu orang biasa yang nggak ngerti musik. Jadi Ouyang Ye cuma bisa nahan emosi yang dia rasain sekarang, abis semua argumennya dipatahin sama mereka berdua. Terus, pas mereka lagi ribut soal Guo Qin Feng, anak kecil yang cucunya Guru Wensu namanya Jin Er, dia kaget ngelihat Guo Qin Feng di sana, terus ngomong, bukannya itu kakak yang tadi? Sementara Guo Qin Feng cuma senyum aja abis ngelihat Ouyang. Ia kelihatan kesel banget, karena dipojokin Yu Hong sama Ye Hui. Terus, Guru Wensu ngomong ke Jin Er, kamu yakin gak salah lihat? Kalau bener, cepet anterin kakek ke sana buat nyapa dia. Jelaslah, Yu Hong sama Ye Hui bingung ngelihat Guru Wensu malah turun dari panggung buat nyamperin seseorang. Terus Yu Hong ngomong, Guru Wensu Anda mau kemana? Terus, Guru Wensu sama Jin Er sampai di tempat Guo Qin Feng, bikin Ouyang Ye bertanya-tanya dalam hati.
kenapa Guru Wenzu malah datang ke tempat mereka? Terus, Guru Wenzu nyapa Guo Qinfeng, terus ngomong, Tuan muda, ternyata Anda ada di sini. Dan Guo Qinfeng yang lagi minum teh langsung nengok ke arah mereka. Waduh, Guru Wenzu nyamperin Guo Qinfeng. Bakal kebongkar nih identitasnya. Makin penasaran? Lanjut terus ya bacanya. Guru Wenzu langsung ngecek titik akupuntur di tangan Guo Qinfeng, bikin Ouyang Ye kaget, terus dia ngomong, Guru Wenzu, emang lo juga kenal sama Tuan Qian? Denger itu, Guru Wenzu nengok ke Ouyang Ye, terus nanya, jadi dia Tuan Qian yang lo maksud? Ouyang Ye ngomong dalam hati, Guru Wenzu pasti salah orang nih. Terus, Guo Qinfeng nyela, gue lupa bilang dari awal, Tuan Qian itu nama panggilan gue. Abis itu, Guru Wenzu langsung ngelepas tangan Guo Qinfeng yang lagi dia periksa, terus ngomong, jadi lo tau Tuan Qian yang lagi diomongin banyak orang itu? Pantesan lo luar biasa banget, kayaknya gue ketemu dua orang jenius di hari yang sama nih. Denger itu, Guo Qinfeng langsung senyum, terus ngomong, kakek tua, jangan ngejek gue gitu ah. Gue cuma lagi bosen aja, makanya main-main sama anak-anak ini. Jelas lah, Yu Hong sama Ye Hui langsung ngerasa kayak ditampar, abis Guo Qinfeng ngomong santai gitu ke Guru Wenzu, terus bilang mereka berdua cuma anak-anak di hadapan Guo Qinfeng. Terus, Yu Hong mulai ngeluarin rencana busuknya, terus ngomong, karena Guru Wenzu udah kenal sama Tuan Qian, boleh saya nanya sesuatu? Beneran dia jenius sepanjang masa, terus salah satu yang terbaik dari semua musisi? Terus dia ngomong dalam hati, coba aja lo pura-pura lagi sekarang Ouyang Ye, pasti gue bongkar semua kebohongan lo. Denger itu, jelaslah Ouyang Ye kesel banget, terus ngomong dalam hati, dasar bajingan, nggak cuma pengen ngebongkar Tuan Qian, tapi juga pengen bikin gue malu di depan semua orang. Terus, Guru Wenzu nengok ke Yu Hong terus nanya, siapa yang lo maksud jenius sepanjang masa itu? Guru Wenzu lanjut ngomong, prestasi musik Tuan Qian itu tinggi banget dan langka banget ditemuin zaman sekarang. Berdasarkan itu semua, nggak berlebihan lah kalau manggil Tuan sebagai jenius sepanjang masa. Sementara Guo Qinfeng, dia cuma minum tehnya santai, nggak peduliin apa yang lagi diomongin mereka semua. Guru Wenzu ngomong lagi, semua orang mungkin nggak tahu soal ini. Bakat musik langka yang saya sebutin tadi itu punya Tuan Qian, yang lagi duduk di depan saya ini. Jelaslah, semua orang di sana kaget, dengar Guru Wenzu ngomong gitu ke mereka semua. Salah satu dari mereka ngomong, apa dia bilang barusan? Pemuda di depannya itu jenius yang lagi diomongin Guru Wenzu? Sama halnya kayak Ouyang Ye, dia juga kaget banget denger itu terus ngomong dalam hati. Jadi dia tadi ngomong beneran ke gue, kalau dia kenal Guru Wenzu, terus dia jenius yang diomongin Guru Wenzu? Tapi kok bisa? Sebenarnya siapa sih nih orang? Terus, Guru Wenzu nunduk hormat ke Guo Qinfeng, terus ngomong, Tuan Qian, saya pengen tahu, bisa nggak Anda mainin lagu Singing While Drunk in the Seas buat saya sekali lagi? Guo Qinfeng jawab, harus banget gue mainin sekali lagi buat lo? Terus, Jin Er nyoba ngebujuk Guo Qinfeng biar mainin lagi. Terus ngomong, kakak, mau nggak mainin lagu itu buat kita sekali lagi? Aku pengen banget dengerin. Karena mereka berdua terus maksa dia buat mainin lagu itu sekali lagi, Guo Qinfeng akhirnya mau nurutin permintaan mereka berdua. Terus ngomong, yaudah deh kalau gitu. Bukannya gue cuma tinggal mainin satu lagu buat kalian? Kakak ini bakal biarin kalian dengerin semua yang pengen kalian denger hari ini. Terus, Guo Qinfeng langsung naik ke atas panggung buat mainin lagu, soalnya Guru Wenzu sama Jin Er. Terus maksa dia buat mainin lagu Singing While Drunk in the Seas buat mereka. Terus, jari-jari tangan Guo Qinfeng mulai ditaruh di atas kecapi, soalnya Guo Qinfeng udah siap buat mainin lagu itu, buat semua orang yang ada di sana. Terus, jari-jari tangan Guo Qinfeng mulai menari di atas kecapi dengan cekatan banget. Meskipun sekarang dia nggak bisa ngeluarin energi spiritualnya, tapi berkat kemampuannya, Guo Qinfeng bisa bawain lagu Singing While Drunk in the Seas dengan sempurna. Dan akhirnya, Guo Qinfeng berhasil ngungkapin misteri yang ada di dalam lagu itu, tanpa perlu ngalirin energi spiritual ke setiap petikan senar, pas lagi mainin lagu Singing While Drunk in the Seas di depan semua orang, soalnya Guo Qinfeng emang orang yang udah nyiptain lagu itu. Terus, abis berhasil mainin lagu itu dengan sempurna, Guo Qinfeng bangun dari duduknya tanpa ngomong sepatah kata pun. Abis itu, Guo Qinfeng jalan ninggalin panggung buat balik ke tempat Ouyang Ye berada. Dan pas Guo Qinfeng jalan ngelewatin orang-orang di sana, mereka cuma bisa terpana ngeliat penampilan luar biasa yang ditunjukin Guo Qinfeng pas di atas panggung. Terus, abis sampai sana, Jin Er langsung muji penampilan Guo Qinfeng di atas panggung, bikin Jin Er kagum banget sama Guo Qinfeng. Tapi Guo Qinfeng bilang ke Jin Er kalau yang barusan dia tampilin itu cuma hal sepele, jadi Jin Er nggak usah ngebesar-besarinnya gitu. Terus, Ouyang Ye yang kaget banget abis ngeliat penampilan Guo Qinfeng, dia cuma diem aja dengan tatapan kosong, terus ngomong dalam hati, apa dia barusan beneran udah mainin lagunya? Sebenarnya siapa sih nih orang? Kenapa gue nggak pernah lihat atau denger apa-apa soal dia selama ini? Terus, pas Ouyang Ye lagi bengong abis ngeliat penampilan Guo Qinfeng, tiba-tiba Guo Qinfeng langsung ngerangkul dia sambil ngomong, sayangku, ayo kita pergi. Kenapa kamu masih berdiri di situ aja? Jelaslah, tindakan Guo Qinfeng itu bikin Ouyang Ye kaget, mukanya langsung merah. Terus ngomong, kamu, apa yang barusan kamu lakuin? Kenapa tiba ngerangkul aku kayak gitu? Dengar itu,
Guo Qinfeng langsung bisik-bisik ke dia, terus ngomong, kalau kita mau pura-pura jadi sepasang kekasih, ya kita harus bertindak dengan bener dong. Gue cuma ngerangkul lo di depan semua orang, kenapa lo malah lebay gitu sih? Sambil nepuk kedua tangannya, Ouyang Ye ngomong, ya udah deh, kamu bener. Terus, abis Jin Er denger omongan Guo Qinfeng ke Ouyang Ye, dia nanya ke Guo Qinfeng, kakak, emang udah mau pergi sekarang? Ngeliat Jin Er sedih gitu, Guo Qinfeng langsung nyamperin dia, terus sambil ngelus kepalanya dia ngomong, gue masih ada beberapa urusan yang harus gue urus dulu, jadi gue harus pergi sekarang. Terus, Jin Er semuka melas, terus nanya lagi, kalau gitu, apa aku masih bisa ketemu sama kakak lagi nanti? Guo Qinfeng senyum denger itu, terus jawab, ya jelas lah, bilang aja lo tinggal di mana sekarang, nanti gue datengin kalau gue ada waktu luang. Jelas lah. Jin Er seneng banget denger itu, terus ngomong lagi, beneran, aku seneng banget kalau kakak dateng ngunjungin kita. Terus, Jin Er semuka ngelambain tangan ke Guo Qinfeng yang pergi ninggalin tempat itu, terus lanjut ngomong, aku sama kakek tinggal di Gunung Yiyun, kita bakal nungguin kakak datang berkunjung ke sana. Dan Guo Qinfeng sama Ouyang Ye pergi ninggalin tempat itu sambil ngelambain tangan ke Jin Er sama Guru Wenzu. Terus, Guo Qinfeng sama Ouyang Ye naik kuda buat pergi ke suatu tempat, di mana mereka bakal mulai petualangan baru di sana. Dan pas lagi di jalan, Ouyang Ye terus ngeliatin Guo Qinfeng dari belakang, soalnya dia penasaran banget abis Guo Qinfeng bisa mainin lagu Singing While Drunk in the Seas di atas panggung dengan sempurna. Ngerasa Ouyang Ye terus ngawasin dia, Guo Qinfeng langsung nengok ke belakang, soalnya dia terus ditatap tajam sama Ouyang Ye selama di perjalanan. Terus, Guo Qinfeng ngentiin kudanya, terus ngomong, sayangku, kenapa kamu terus ngeliatin aku selama di perjalanan? Apa kamu udah mulai jatuh cinta sama aku? Dengar omongan konyol Guo Qinfeng, Ouyang Ye langsung natap Guo Qinfeng tajam-tajam, terus nanya, cepetan bilang ke aku, sebenarnya kamu itu siapa? Jelaslah. Guo Qinfeng heran tiba Ouyang Ye nanya gitu, terus ngomong, sebenarnya gue siapa? Emang itu penting? Terus Guo Qinfeng senyum, terus lanjut ngomong, kalau gue bilang gue Tianlang lo percaya nggak? Jelaslah. Ouyang Ye kesel denger itu, terus ngomong lagi, apa-apaan sih kamu? Berani-beraninya kamu ngaku-ngaku Raja Xixiao di depan aku? Terus dengan muka marah banget, Ouyang Ye ngangkat cambuknya ke atas, terus ngomong lagi, jangan mentang-mentang kamu bisa mainin lagu Singing While Drunk in the Seas, terus kamu bisa nyebut diri kamu Raja Xixiao. Dasar cowok nggak tahu malu. Ngeliat Ouyang Ye marah banget sama dia, Guo Qinfeng malah ngepacu kudanya lebih cepet sambil ketawa kenceng. Sementara Ouyang Ye terus ngejar dia dari belakang, dan kelihatan dua gunung gede di sana yang jadi tujuan mereka berdua. Wih, akhirnya Ouyang Ye nanya langsung siapa Guo Qinfeng sebenarnya. Terus Guo Qinfeng malah ngaku-ngaku Guo Tianlang. Makin panas nih. Lanjut terus ya bacanya. Abis itu, pas udah nyampe di kaki gunung Sekte Yunxia, Ouyang Ye nanya ke Guo Qinfeng, kenapa sih lo ngebet banget pengen gue anterin ke Sekte Yunxia? Guo Qinfeng jawab, kan udah gue bilang, gue pengen reuni sama Patua Huode di sana. Ouyang Ye nanya lagi, lo kenal sama Penatua Huode? Guo Qinfeng jawab, ya jelas lah kenal. Orang kita lagi ngomongin dia sekarang kok. Inget gue, Huode masih utang duit anggur sama gue tuh. Ouyang Ye balas, udah deh, stop ngomong ngaco. Lo tuh cowok penuh omong kosong. Mulai sekarang gue gak bakal dengerin semua omongan lo. Abis itu, Ouyang Ye langsung ngepacu kudanya ke Sekte Yunxia, ninggalin Guo Qinfeng yang menurut dia ngomongnya nggak bener mulu. Jelaslah, Guo Qinfeng nggak ngerti kenapa Ouyang Ye jadi gitu ke dia, terus ngomong, nih anak kecil kenapa sih? Gue kan cuma ngomong jujur kok malah marah-marah ke gue. Terus, mereka mulai nanjakin tangga ke Sekte Yunxia yang ada di puncak gunung. Abis Guo Qinfeng maksa Ouyang Ye buat nganterin dia ke sana. Abis itu, mereka berdua masuk gerbang, kelihatan papan nama gede banget tulisannya Sekte Yunxia. Ngeliat Ouyang Ye udah balik ke Sekte Yunxia, abis dari pergelaran musik sambil ziarah ke makam Raja Xixiao, adik-adik junior yang papasan sama dia nyapa. Kakak senior Ouyang Ye apa kabar? Seneng bisa lihat kakak balik lagi. Ouyang Ye balas sapaan adik-adik juniornya itu sambil senyum. Terus, karena murid-murid di sana kenal banget sama Ouyang Ye, Guo Qinfeng nanya ke dia, gue nggak nyangka lo sepopuler ini di kalangan murid-murid. Pede banget Ouyang Ye jawab, ya jelas lah. Nona ini kan murid teladan, jadi panutan buat junior-junior. Terus, pas Ouyang Ye lagi ngobrol sama dia, Guo Qinfeng kaget ngeliat ada sesuatu terbang di atas langit. Jelaslah. Ouyang Ye heran terus langsung nengok ke Guo Qinfeng soalnya tiba-tiba dia berhenti jalan. Sementara di atas puncak gunung, kelihatan ada makhluk lagi terbang-terbang di sekitar sana. Ternyata, makhluk yang terbang di atas langit itu burung phoenix. Guo Qinfeng langsung nanya, Sekte Yunxia kalian punya sumber daya yang lumayan nih, bisa miara burung phoenix kayak gitu. Sambil melongo, Guo Qinfeng lanjut ngomong, burung phoenix ini langka banget, kalian dapat dari mana? Ouyang Ye jawab, maksud lo dapat dari mana apaan sih? Kenapa semua omongan lo tuh nyebelin banget didengar? Terus, Ouyang Ye ngeliat ke arah burung phoenix yang lagi terbang di atas mereka, terus lanjut ngomong, burung phoenix itu datang sendiri ke Sekte Yunxia kita puluhan tahun yang lalu. Sekarang dia jadi harta buat sekte kita. Jelaslah, Guo Qinfeng kaget denger itu, soalnya dia nggak nyangka burung phoenix itu
datang sendiri ke sekte Yunxia. Guo Qinfeng ngomongnya agak keras, jadi burung phoenix yang lagi terbang di atas langsung nengok ke arah mereka. Sementara itu, Ouyang Ye yang belum tahu burung phoenix yang lagi terbang di atas mereka, mulai nengok ke arahnya, ngomong, "Lihat deh, cantik banget kan burung phoenix itu?" Ouyang Ye ngomong lagi sambil mukanya berseri-seri. Dia kayak burung phoenix di legenda. Kita bener-bener beruntung dia mau tinggal di sini. Terus, Ouyang Ye kaget banget ngelihat burung phoenix itu terbang cepat ke arah mereka. Dengan muka kaget banget Ouyang Ye ngomong, kok dia malah terbang ke arah kita?" Terus, Ouyang Ye langsung nyuruh Guo Qinfeng cepetan menghindar, soalnya burung phoenix itu kelihatan terbang ke arah mereka berdua dengan kecepatan tinggi. Guo Qinfeng langsung berdiri di depan Ouyang Ye, buat ngelindungin dia. Terus, burung phoenix itu ngeluarin suara keras banget sambil natap mereka berdua tajam-tajam. Ngeliat itu, Ouyang Ye cepet-cepet mundur ke belakang buat nyelamatin diri dari cakaran burung phoenix itu. Tapi, Ouyang Ye kaget banget ngeliat Guo Qinfeng cuma diem aja di tempatnya, berusaha ngadang burung phoenix itu. Ouyang langsung ngomong, "Lo bego apa gimana sih? Kenapa masih diem aja di situ? Lo nggak tahu apa burung phoenix itu suka makan manusia?" Ngeliat Guo Qinfeng cuma diem aja di tempatnya, Ouyang Ye khawatir banget, terus ngomong dalam hati, "Nih orang, nggak mungkin dia nggak bisa gerak gara-gara ketakutan kan? Udah tamat deh dia. Baru aja masuk gerbang udah mau nyusul Raja Neraka. Kasian banget." Terus, burung phoenix itu berhenti tepat sebelum nyerang Guo Qinfeng. Dia malah terbang ngelilingin Guo Qinfeng, tanpa ngelakuin hal bahaya. Jelaslah Ouyang Ye kaget banget ngeliat itu, terus ngomong lagi dalam hati, "Apa gue nggak salah lihat? Kenapa burung phoenix itu kayak seneng banget ngeliat Guo Qinfeng? Kayaknya dia nggak punya niat jahat sama sekali." Ngeliat kejadian aneh itu, murid-murid kaget banget abis burung phoenix itu cuma terbang di atas Guo Qinfeng. Salah satu dari mereka ngomong, "Sebenarnya siapa sih tuh orang?" Temennya jawab, "Gue nggak tahu. Kayaknya dia orang yang dibawa balik sama kakak senior Ouyang." "Iya deh." Seorang murid cewek nambahin, "Kenapa burung phoenix itu terbang lilingin dia ya? Jangan-jangan dia punya akar spiritual api yang langka banget. Atau bahkan mungkin konfigurasi tubuh spiritual api?" Dengar murid cewek ngomong gitu, Guo Qinfeng kaget, terus ngomong dalam hati, "Apa burung bodoh ini bisa ngerasain energi api neraka yang ada di badan gue?" Terus, Guo Qinfeng langsung nengok ke atas soalnya dia ngeliat ada seseorang baru datang ke sana. Salah satu murid bilang kalau orang yang datang itu tetua muda. Terus, datanglah tetua muda, salah satu dari 5 tetua terhebat di sekte Yunxia. Dia datang naik awan terbang. Muda natep Guo Qinfeng dingin banget, soalnya dia belum pernah lihat Guo Qinfeng sebelumnya di sekte Yunxia. Sementara Guo Qinfeng dia langsung senyum abis ngeliat muda datang, terus ngomong dalam hati, "Beneran dia muda? Udah bertahun-tahun berlalu dia nggak berubah sama sekali. Mukanya masih kayak muka ikan mati aja. Kayak ada orang utang 200 keping perak ke dia terus nggak pernah dibayar." Terus, muda nanya ke Guo Qinfeng, "Anak muda, kamu siapa? Saya belum pernah lihat kamu di sekte Yunxia kita." Guo Qinfeng jawab, "Marga saya Gu, nama saya Qinfeng, nama panggilan saya Cifayan." Muda balas lagi, "Guo Qinfeng, kamu bukan salah satu murid sekte kita kan? Jangan-jangan kamu salah satu tukang bersih-bersih di sini?" Melihat kedatangan muda, Ouyang Ye langsung hormat ke dia terus ngomong, "Hormat saya, tetua muda. Dia teman saya yang bawa dia ke sini. Jadi tolong maafin kami. Udah tamat riwayat kita nih. Ketemu sama penatua paling ketat di sini," ucap Ouyang Ye dalam hati. Terus, muda nanya lagi ke Guo Qinfeng, "Anak muda, apa kamu punya harta api spiritual di badanmu?" Tanpa nunjukin rasa hormat sedikit pun, Guo Qinfeng jawab, "Kalau soal itu, gue nggak tahu gue punya apa nggak." Muda nanya lagi, "Lalu, apa kamu punya konfigurasi tubuh api yang langka?" Guo Qinfeng jawab, "Nggak sama sekali." Muda nanya lagi, "Lalu, apa kamu punya akar spiritual api?" Guo Qinfeng jawab, "Satu pun nggak punya." Terus, muda nanya lagi, turun dari awan terbangnya, soalnya dia penasaran sama Guo Qinfeng yang bisa narik perhatian burung phoenix di sekte Yunxia. Muda nanya lagi, "Anak muda, boleh saya periksa keadaan energi spiritual di badan kamu?" Dengar itu, Guo Qinfeng nyuruh muda periksa badannya terus ngomong, "Ya jelas boleh, periksa aja sampai lo puas." Muda nanya ke Guo Qinfeng, apa dia punya api harta spiritual bawaan? Terus, apa dia punya tubuh api langka sama akar spiritual? Guo Qinfeng jawab nggak punya. Abis itu, Muden bilang dia mau periksa badan Guo Qinfeng. Setelah diperiksa, Muden langsung kecewa soalnya Guo Qinfeng nggak punya akar spiritual sama tubuh api langka. Yang ada malah tubuh gagal gara-gara salah latihan kultivasi dari awal. Guo Qinfeng malah ketawa, "Hahaha." Muden nanya, "Apa yang lo ketawain?" Guo Qinfeng jawab, "Lo buta apa gimana sih? Nggak bisa ngerasain bakat orang? Terus selama ini lo ngajarin murid-murid lo apaan? Cuma kesesatan doang?" Denger itu, Ouyang Ye kaget banget, ngerasa hidupnya udah tamat gara-gara Guo Qinfeng berani ngina tetua muda. Abis itu, datang seseorang sambil ketawa. Ternyata, orang itu tetua Huode. Huode yang nggak ngenalin Guo Qinfeng sahabatnya, nyoba bantu pulihin meridiannya pakai Ray.
Terus diajaklah ke puncak menara. Ouyang Ye yang khawatir soalnya tetua Huode suka eksperimen aneh. Jadi was-was terus nyoba nyegah sambil bisik-bisik. Huode ngeliat gerak-gerik aneh Ouyang Ye terus nanya, "Ada yang mau kamu omongin?" Ouyang Ye jawab, "Gak ada tetua." Terus Guo Qinfeng dibawa ke atas menara. Sampai sana, Huode Yang Ye langsung aktifin array. Guo Qinfeng nanya, "Array apaan yang mau lo pake?" Huode Yang Ye jawab, "Karena kondisi badanmu lumayan parah, gue bakal pakai array 9 awan." Guo Qinfeng malah ketawa terus ngomong, "Oh Huode udah bertahun-tahun gak ketemu lo masih aja suka nipu orang. Udah jelas banget itu array 9 konektor, masih aja lo bilang array 9 awan." Huode yang heran nanya ke Guo Qinfeng, "Kok lo bisa tahu? Terus lo bilang udah bertahun-tahun gak ketemu gue. Sebenarnya lo siapa?" Guo Qinfeng jawab, "Coba tebak, sekarang ini lo udah kultivasi selama 700 tahun kan?" Huode langsung ngomong, "Kok lo bisa tahu?" Terus dia mikir, "Marganya gue. Jangan-jangan lo keturunan Guo Tianlang?" Guo Qinfeng yang lagi minum langsung nyemburin minumannya terus ngomong, "Sejak kapan raja ini punya anak?" Huode yang kaget langsung ngomong, "Mungkin bener lo Guo Tianlang?" Guo Qinfeng jawab, "Lo nggak percaya sama gue?" Terus Guo Qinfeng ngucapin kata-kata yang mereka ucapin pas terakhir ketemu, soal bakal bayar utang anggur di kehidupan berikutnya. Huode yang kaget soalnya itu bener percakapan terakhir mereka langsung ngomong, "Mungkin bener lo Guo Tianlang." Huode yang kaget sampai nangis langsung jatuh sambil terbata-bata dia bilang, "Lo beneran Guo Tianlang?" Guo Qinfeng jawab, "Hai Huode, jangan lebay gitu ah. Lo udah tua, jangan nangis." Terus mereka minum kayak janji Guo Qinfeng dulu sampai mereka berdua teler malam itu. Sementara itu, di Sekte Yunxia nyebar gosip kalau Ouyang Ye pacaran sama Tuan Qian si jenius musik tapi nggak bisa kultivasi, terus mereka bakal jadi pasangan Dao. Ouyang Ye lagi duduk, dia ngedumel kemana sih tetua Huode nyeret Guo Qinfeng, terus dia nggak nyangka kebohongan yang dia bikin bakal nyebar secepat ini jadi gosip yang diomongin di seluruh sekte. Dan gosip itu sampai ke gurunya Ouyang Ye, yaitu Master Fei Su. Ouyang Ye yang kaget langsung nyapa gurunya. Master Fei Su nanya ke Ouyang Ye soal gosip yang nyebar di Sekte Yunxia. Kalau itu benar, dia nggak bakal ngerestuin. Terus Ouyang Ye jelasin, kalau semua itu cuma sandiwara yang dia lakuin bareng Guo Qinfeng. Master Fei Su yang tahu sifat muridnya itu bilang, "Gue nggak percaya sama omongan lo. Cepetan putusin cowok itu. Masa depan lo masih cerah." Abis itu, Fei Su ngehukum Ouyang Ye nggak boleh keluar sekte terus nyuruh dia ngasingin diri buat kultivasi. Sementara Fei Su bakal nyelesain urusannya dulu, baru dia ngurusin masalah Guo Qinfeng. Sementara itu di tempat lain, karena nggak ada kerjaan, Guo Qinfeng nyoba bertani meskipun dia nggak ngerti caranya. Terus ada orang datang nyuruh dia berhenti soalnya kalau tetua Huode tahu Guo Qinfeng bertani, dia bakal kena hukuman. Tapi Guo Qinfeng tetap aja ngelakuinnya. Abis itu datanglah Ouyang Ye ke sana, terus Guo Qinfeng langsung ngegodain dia. "Hai sayang," Ouyang Ye jawab. "Hei Guo Qinfeng, lo baik-baik aja? Tetua Huode baik kan sama lo?" Guo Qinfeng jawab, "Ya, gue baik-baik aja." Ouyang Ye yang tahu Guo Qinfeng punya badan kuat, ngerasa Huode nggak bakal ngelepasin dia gitu aja, soalnya dia mikir Guo Qinfeng cocok banget buat bahan uji coba array Huode. Terus Ouyang nyuruh Guo Qinfeng ninggalin sekte demi kebaikannya. Guo Qinfeng nolak sambil bilang ada sesuatu yang harus dia selesain. Terus dia ngomong dalam hati, ada sesuatu yang ngehalangin kultivasi Huode sampai dia nggak bisa naik tingkat. Gue bakal pergi abis nemuin cara buat bantuin dia sebagai balas budi. Denger itu, Ouyang Ye jadi kesel sama Guo Qinfeng. Terus datanglah kakak senior Ouyang Ye, namanya Tan Siru. Dia bilang, "Lo yang namanya Tuan Qian Guo Qinfeng?" Guo Qinfeng jawab, "Ya itu gue." Terus Tan Siru ngancem dia buat pergi dari Sekte Yunxia soalnya dia nggak pantas buat adik seperguruannya. Kalau nggak, Tan Siru bilang bakal ngehajar dia. Tapi bukannya nurut, Guo Qinfeng malah nantangin dia, bikin Tan Siru kesel, terus langsung mau nyerang Guo Qinfeng. Tapi Ouyang Ye langsung misahin mereka, dia bilang, "Kakak ini urusan kami, jadi kakak nggak usah repot-repot, kami bakal nyelesain sendiri." Tan Siru berhenti, dia bilang, "Oke, tunggu aja sampai guru dateng, dia bakal beresin lo." Terus Ouyang Ye bilang ke Guo Qinfeng, "Kakak gue emang gitu orangnya, jadi lo nggak usah marah." Guo Qinfeng cuma diam aja terus ngomong dalam hati, "Gue udah hidup lama banget, udah sering ngalamin kejadian kayak gini jadi ngapain juga marah." Tapi Ouyang Ye balik minta dia pergi, terus bilang bakal ngelakuin apa aja yang Guo Qinfeng mau. Bukannya jawab, Guo Qinfeng malah natap gunung Ouyang Ye terus ngomong dalam hati, badannya masih kecil banget, tapi hatinya baik. Sambil ngelus kepala Ouyang Ye, Guo Qinfeng bilang, "Oke deh, nanti gue omongin sama Huode." Terus Guo Qinfeng balik ke kediamannya buat minum anggur sambil santai. Dia bilang, "Kenapa Huode nggak punya anggur yang lebih enak sih? Gue masih inget cara bikin anggur iblis, tapi bahannya langka banget." Terus tiba-tiba pintu gerbang kebuka keras banget. Terus muncullah Dalichan dengan muka babak belur. Guo Qinfeng yang heran nanya ke dia, "Lu kenapa?" Dasan jawab, "Nggak apa-apa Tuan Muda, Anda nggak usah khawatir." Jelaslah Guo Qinfeng nggak puas sama jawabannya terus nanya lagi, "Ini ada hubungannya sama gue?"
Dasan jawab, "Nggak Tuan Muda, ini nggak ada hubungannya sama Tuan Muda." Gu Qinfeng balas, "Kalau lo nggak mau ngomong, ya udah gue cari tahu sendiri." Dasan akhirnya mau jelasin, dia bilang, "Ada beberapa orang nyoba ngerusak kebun yang ditanam Tuan Muda, terus saya nyoba ngalangin mereka. Tapi malah saya dihajar sama mereka. Terus senior Ouyang datang nyuruh saya pulang. Dia bilang bakal beresin masalah ini asal saya nggak ngasih tahu Tuan Muda." Dengar itu, Gu Qinfeng marah terus niat pergi ke kebun. Dasan nyoba ngalangin tapi nggak berhasil. Sampai di kebun, kelihatan tanaman yang ditanam udah hancur. Terus di sana udah nggak ada siapa-siapa. Gu Qinfeng ngeliat ke samping, soalnya ada sesuatu di sana. "Nah lo, ada apaan tuh di samping kebun? Makin penasaran nih. Lanjut terus ya bacanya." Terus, tiba-tiba muncul 4 cowok. Salah satunya nyolot gitu bilang, Wih, nggak nyangka nih si jenius langka Tuan Qian dateng juga." Dengar gitu, si Dasan langsung noleh ke belakang, panik dia bilang, "Tuan Muda, bahaya nih mereka nyamperin. Cabut sekarang." Si cowok songong itu nyaut lagi, "Gue denger-denger lo jago banget main musik bro. Kenapa nggak lo mainin satu lagu buat gue?" Nah si Gu Qinfeng ini langsung nanya ke mereka, "Kalian ya yang udah ngerusak ladang gue?" Si cowok itu malah ngejawab enteng, "Terus lo mau ngapain emangnya kalau iya?" Sambil pasang muka sombong, dia lanjutin, "Ini nih pelajaran buat lo, gara-gara lo sok-sokan mau nyolong ceweknya Tuan Muda kita." Dia ngancem lagi, "Kalau lo nggak ngilang dari sini sekarang juga, gue bikin lo cacat seumur hidup." Si Gu Qinfeng yang penasaran langsung nanya, "Emangnya Tuan Muda kalian itu siapa sih?" Si cowok itu jawab, "Tuan Muda kami itu muridnya Sekte Yunxia, dia itu Tuan Muda ke-7 di wilayah Xinjiang. Dan keluarganya juga keluarga Li yang terkenal banget." Dia ngehina lagi, "Berani-beraninya sampah nggak jelas kayak lo nyoba deketin ceweknya Tuan Muda kami, udah bosen hidup lo." Si Gu Qinfeng malah jawab santai, "Oh gitu doang toh." Terus dia nanya lagi, "Nah sekarang lo bisa kasih tahu gue, siapa yang udah nampar mukanya Dasan?" Si cowok itu nunjuk sambil bilang, "Nih, Tuan Muda ini orangnya. Emang lo mau ngapain ha?" Gu Qinfeng jawab, "Nah, bagus deh kalau lo ngaku salah. Sini lo maju, kalau lo penasaran gue mau ngapain lo." Dengan pedenya si cowok itu nyamperin Gu Qinfeng sambil bilang, "Mau ngapain lo ha? Emang sampah kayak, lo bisa apa coba?" Belum juga dia selesai ngomong, tiba-tiba, plak, Gu Qinfeng langsung nampar dia kenceng banget sampai mental ke belakang terus langsung pingsan di tempat. Temen-temennya langsung kaget parah ngeliat itu. Si cowok gendut teriak, "Woi, berani banget lo mukul saudara kita." Terus dia ngomong ke dua temennya yang lain, "Kalian berdua, sikat abis nih orang." Temen-temennya langsung nyaut, "Sikat, hajar nih sampah nggak berguna." Abis itu, mereka bertiga langsung nyerbu Gu Qinfeng barengan. Dengan entengnya, si Gu Qinfeng langsung nampar mereka satu-satu. Abis itu dia ngomong, "Karena kalian masih bocah, gue cuma kasih tamparan doang nih. Semoga aja kalian inget baik-baik. Lain kali, kalau berani mukul orang, ya harus siap kena pukul balik juga." Terus si Gu Qinfeng ini malah nasehatin mereka panjang lebar biar kelakuannya pada bener di masa depan. Nah si Dasan yang dari tadi udah parno ngeliat kejadian itu, makin gemeteran aja. Gu Qinfeng langsung nenangin dia, "Udah santai aja, semua udah beres kok. Lo nggak usah khawatir lagi ya." Tapi si Dasan ngedumel dalam hati, "Gimana gua nggak khawatir? Lo tahu nggak sih, Tuan Muda dari keluarga mana yang barusan lo bikin naik pitam?" Abis itu, si Gu Qinfeng nyuruh mereka buat nyangkul kebun, terus ganti tanamannya pakai bibit baru. Si cowok songong tadi malah bangun terus nyolot, "Awas aja lo, tungguin balasan dari Tuan Muda Li kami." Gak pakai lama, Gu Qinfeng langsung nendang mukanya sambil bilang, "Lo nggak denger apa yang gue bilang? Jangan mimpi bisa cabut sebelum kebun gue bener. Dasar monyet-monyet kayak kalian masih aja berani ngelawan gue." Si Dasan yang makin ciut nyali memberanikan diri buat ngomong, "Tuan Muda, apa nggak sebaiknya kita biarin aja mereka pergi?" Sambil nginjek muka si cowok songong, Gu Qinfeng jawab, "Hah, dibiarkan? Dengerin ya Dasan, kalau ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Jadi, jangan pernah lo biarin gitu aja." Terus Gu Qinfeng nyuruh mereka cepetan kerja, dan akhirnya mereka nurut juga. Karena abis olahraga dikit, si Gu Qinfeng ngerasa capek, terus nyuruh Dasan buat ngawasin mereka. Katanya, kalau mereka macem-macem bilang gue ya, gue hajar lagi nanti. Abis itu, Gu Qinfeng balik ke rumahnya buat istirahat. Nah pindah scene nih ke rumah keluarga Li. Kedengeran suara pintu didobrak kenceng banget. Ternyata itu si Ouyang, dia teriak, "Listen, cepetan keluarin pantat lo sekarang juga." Kebetulan ada si Yehui juga di sana, langsung nyapa, "Oh, bukannya itu Junior Ouyang? Kok lo kelihatan bete banget hari ini? Jangan-jangan gara-gara nggak bisa ngeliat Tuan Qian ya?" Meskipun Ouyang Ye kesel denger omongan Hui, dia cuek aja terus ngomong lagi ke Lisan, "Dengerin gue baik-baik, gue mau nanya, bener lo yang nyuruh orang ke kebun spiritualnya Gu Qinfeng?" Si Lisan jawab santai, "Mungkin yang lo maksud itu Tuan Qian ya? Iya bener, gue yang nyuruh mereka ke sana." Denger itu, Ouyang Ye langsung naik pitam, "Gue udah tahu lo pelakunya. Kalau ada urusan sama gue, datang aja langsung. Jangan ganggu Gu Qinfeng. Dia nggak salah apa-apa sama lo."
Dengan muka merah padam, Listen ngejawab, gara-gara dia udah bikin gue emosi. Maaf ya, lo udah jatuh cinta pada pandangan pertama sama dia, itu sama aja kayak, lo udah mancing-mancing gue. Sambil ngancem, Listen lanjutin. Udah gue bilangin dari dulu, siapapun yang jadi pacar lo, otomatis jadi musuh gue. Gue denger dia cuma orang gagal kultivasi. Biarpun dia jenius sepanjang masa, tetap aja bakal gue injek-injek kayak kecoa. Ouyang Ye bales dengan nada marah, berani banget lo. Dengerin ya, kalau lo berani nyentuh sehelai rambutnya aja, gue nggak bakal biarin lo lolos. Denger itu, Listen makin murka. Apa coba yang bisa dibandingin antara dia sama gue? Selain cuma bisa main musik dikit, dia nggak ada apa-apanya. Dia juga diusir dari keluarganya. Jangan-jangan sampah itu cuma main-main doang sama lo? Ouyang Ye jawab, kayaknya lo emang nggak ngerti. Ya udah, gue bikin lo ngerti sekarang. Setiap kali gue ngeliat muka lo, rasanya tuh jijik. Denger itu, Listen makin naik darah terus mau nonjok Ouyang Ye. Ngeliat itu, Ouyang Ye langsung ngancem, mau nonjok gue? Sini, pukul aja. Gue pastiin lo bakal diusir dari sini sebelum tangan lo nyentuh gue. Meskipun kesel banget, Listen langsung nahan tangannya, dan Ouyang Ye langsung cabut dari sana. Abis Ouyang Ye pergi, Listen ngedumel, bagus lo Ouyang Ye. Karena lo suka banget sama dia, gue pastiin dia bakal jadi sampah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita lihat aja nanti, masih suka nggak lo sama dia? Setelah ninggalin rumah keluarga Lee, Ouyang Ye ngomong dalam hati, coba aja gue nggak ngarang cerita terus nggak bikin malu diri sendiri di acara musik waktu itu, mungkin semua ini nggak bakal kejadian. Apa yang udah gue lakuin sih? Gue malah nyeret dia ke dalam bahaya. Tiba-tiba ada yang manggil, Junior, dari mana aja kamu? Ternyata itu kakak senior Tansiru. Dia bilang, adek, aku kecewa banget sama kamu. Kemarin aku udah pura-pura nggak tahu kamu nyelinap pergi diem-diem, tapi hari ini kamu berani nyelinap lagi. Apa kamu masih nganggep aku kakak seniormu? Atau bahkan kamu udah nggak nganggep guru kita lagi? Ouyang Ye jawab, kakak, aku tahu aku salah, tapi sekarang ada urusan penting yang harus aku selesaiin. Abis itu aku bakal pergi bertapa kok. Tansiru jawab tegas, enggak, kamu harus balik sama aku sekarang. Nah gimana nih kelanjutannya? Makin tegang aja ya? Penasaran banget bakal kayak apa nih urusannya si Gu Qinfeng sama keluarga Lee. Lanjut lagi nggak nih? Waduh, makin panas nih situasinya. Ouyang Ye ngegas, kak, ini urusan hidup mati orang, please, izinin gue sekali ini aja. Lo kan tahu sendiri dia kayak gimana, dia bisa ngelakuin apa aja. Tansiru ngejawab tegas, ini sekte Yunxia. Orang itu nggak punya wewenang buat ngelunjak di sini. Mereka berdua langsung diam mikir. Terus Tansiru ngomong lagi, gini aja deh, gue bakal kirim gue buat pergi. Ini udah kompromi paling gede yang bisa gue kasih buat lo. Tiba dari jauh kedengeran suara panik manggil, Senior Ouyang, gawat, mereka bilang, Tuan Qian dia. Ouyang Ye langsung panik nanya, kenapa emangnya? Mereka jawab, dia mukulin murid-murid sekte luar, parah banget dia mukulinnya. Ouyang Ye sama Tansiru langsung kaget barengan, haha, Tansiru bingung. Kok bisa? Orang yang gagal kultivasi kok punya kekuatan buat ngelakuin itu? Gak pakai mikir panjang, Ouyang Ye langsung cabut, minggir. Gua harus nyari Gu Qinfeng sekarang. Tansiru nyoba nahan, Ouyang Ye, balik sini. Tapi Ouyang Ye malah nggak peduliin. Sampai di kebun spiritual, udah rame banget orang pada ngomongin. Mereka bilang gue denger-denger nih, bahkan murid-murid sekte luar itu disuruh nanam ulang semua kebun spiritual. Kalau nggak, Tuan Qian nggak bakal ngebolehin mereka pergi. Denger itu, Ouyang Ye ngedumel dalam hati, nggak salah nih si Gu Qinfeng agak kebangetan beraninya. Nggak cuma ngehajar adiknya Wang, tapi sampai nyuruh mereka nanam ulang semua kebun spiritualnya. Lebay juga nih anak. Abis celingak-celinguk, Ouyang Ye nggak ngeliat batang hidungnya Gu Qinfeng. Dia langsung nanya ke orang-orang di situ, Gu Qinfeng mana? Mereka jawab, tadi si Dasan bilang ke gue, mereka mau pergi ke Gunung Daun Merah, sambil nunjuk gunung di sebelah sana. Ouyang Ye ngomong dalam hati lagi, ngapain dia di Gunung Merah? Nggak beres nih, gue harus nyari dia. Sementara itu, di Gunung Merah, kelihatan si Qinian sama Dasan lagi asik ngumpulin buah-buahan. Dasan nanya, Tuan muda, banyak banget nih buahnya, emang bisa dihabisin semua? Gak lama kemudian, Ouyang Ye datang terus manggil Gu Qinfeng. Gu Qinfeng noleh, oh, sayang, bukannya kamu harusnya lagi bertapa sekarang? Ouyang Ye malah balik nanya, kamu masih kecil udah doyan makan buah liar? Gu Qinfeng jawab santai, lagi mood aja nih. Lagian buah liar di sini lumayan enak kok. Dulu waktu kecil sering makan ini. Kamu mau coba? Ouyang Ye ngegas lagi, sekarang masih sempat-sempatnya kamu nafsu makan. Kamu tahu nggak sih kamu lagi dalam masalah besar sekarang? Bukannya udah aku suruh si Dasan buat ngasih tahu kamu buat tetap di halaman Lingyin aja nunggu di sana. Kenapa kamu malah keluar? Terus pakai acara mukulin mereka segala? Sama nyuruh mereka nanam ulang kebun spiritual? Gu Qinfeng jawab cuek. Hah? Jadi ada yang ngerusak kebun spiritual gue? Terus gue nggak boleh ngapa-ngapain gitu? Ouyang Ye bales.
Bukan itu maksud aku. Maksud aku tuh, kamu terlalu ceroboh. Kamu udah nyakitin mereka, dan udah pasti mereka nggak bakal ngelepasin kamu gitu aja. Guo Qinfeng jawab enteng, cuma anak-anak ingusan doang. Ngapain juga gue takut sama mereka. Ouyang Ye langsung kesel banget sama Guo Qinfeng, dasar kamu ini. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Terus Ouyang Ye langsung ngegenggam tangan Guo Qinfeng sambil bilang, ikut aku bantuin kamu pergi dari sini. Ouyang Ye udah mulai khawatir banget nih. Kira-kira Guo Qinfeng mau nurut nggak ya? Terus balasannya keluarga Li bakal kayak gimana nih? Makin penasaran aja. Lanjut lagi ya, Guo Qinfeng malah bingung. Mau kemana sih lo narik-narik gue kayak gini? Ouyang Ye ngejawab panik, kita cabut dulu dari sekte Yunxia. Makin jauh makin bagus. Tapi Guo Qinfeng malah ngelepasin tangan Ouyang Ye terus bilang, kan udah gue bilang, gue ada urusan sama Pak Tua Huode. Gak tahu tuh dia kemana 2 hari ini. Gue pergi kalau dia udah balik. Ouyang Ye makin panik. Kalau lo nungguin dia dulu, semuanya bisa telat. Kalau si Li Shen sampai tahu, dia pasti langsung nyamperin lo. Tapi Guo Qinfeng malah santai sambil godain Ouyang Ye, sayang, kamu takut aku nggak bisa ngalahin dia? Ouyang Ye ngejawab serius. Gue tahu lo kuat fisik. Gue akuin gue nggak ada apa-apanya kalau adu fisik sama lo. Tapi si Li Shen itu udah tahap 9 kongenital. Ilmu bela dirinya udah tinggi banget. Lo nggak bakal bisa ngalahin dia. Guo Qinfeng malah enteng jawab, kongenital? Bukannya itu level bawaan dari lahir? Masih cupu banget itu. Tiba-tiba, dari jauh kedengaran suara nyindir, kongenital. Hahaha, ternyata itu senior Tansiru. Dia lanjutin omongannya. Udah bagus banget buat orang yang gagal bangun fondasi, masih aja bisa ngomong sombong kayak gitu. Guo Qinfeng malah nanya polos. Kan emang bener, kalau jadi sewot gitu sih? Tansiru langsung naik pitam ke Guo Qinfeng sambil teriak. Sombong banget loh, berani-beraninya lo nggak ngehormatin gue. Guo Qinfeng jawab santai, senior. Gue udah hidup lebih lama dari umur lo, jauh lebih tua. Kalau lo emang beneran senior, ya harusnya lo manggil gue kakek. Tansiru langsung ngegereng, lo udah bosen hidup ya? Karena suasana udah makin tegang, Ouyang Ye nyoba misahin mereka. Kakak, aku cuma nyoba bawa dia pergi dari sini. Dengan emosi, Tansiru ngejawab, adik, apa cowok ini yang bikin kamu jatuh cinta pada pandangan pertama? Orang yang gagal bangun fondasi terus jadi gila. Dia pikir dirinya harta karun dunia. Guo Qinfeng langsung nyela. Gue nggak punya alasan buat pergi sekarang. Kenapa juga gue harus pergi? Tansiru ngejawab sinis. Oke, lo denger kan dek, dia nggak butuh bantuan kita. Kita lihat aja nanti. Pas si Li Shen nemuin dia, masih bisa ketawa nggak dia? Guo Qinfeng ngedumel dalam hati, mendingan juga ngumpulin buah liar terus pulang bikin anggur daripada ngeladenin 2 bocah cewek ini. Terus Tansiru narik tangan Ouyang Ye buat pergi sambil bilang, cowok model apa sih yang kamu cintain itu? Ouyang Ye ngeronta. Kakak, apa sih? Lepasin aku. Tansiru ngejawab, adik, dengerin aku. Aku udah sering lihat cowok kayak gini. Cuma gara-gara dia jago main lagu dikit, kamu udah nganggep dia segalanya. Kenapa kamu harus ngelindungin dia? Dia itu cuma sampah. Dia cuma manfaatin kamu doang. Ouyang Ye ngejawab, kakak, kamu salah. Dia bukan orang kayak gitu. Terus dia ngomong dalam hati, Guo Qinfeng itu bukan Tuan Qian. Dia cuma pura-pura. Dan ini semua salah gue. Tiba-tiba Tansiru ngelirik ke samping, ngerasa ada orang dateng. Dia bilang, mereka dateng. Ouyang Ye juga kaget ngelihatnya. Udah tamat riwayat. Guo Qinfeng, kamu harus kabur dari sini. Tapi abis ngelihat apa yang dilakuin Guo Qinfeng, Ouyang Ye langsung emosi. Kenapa kamu nggak cepetan pergi? Guo Qinfeng, berhenti metik buah liar itu. Si Li Shen sama antek-anteknya udah mau nyampe sini. Dengan santai, Guo Qinfeng jawab. Beneran? Nggak lama kemudian, datanglah si Li Shen bawa semua teman-teman maboknya buat nyari perhitungan sama Guo Qinfeng. Wah, ini mah udah mau perang beneran nih. Kira-kira Guo Qinfeng bakal ngapain yang ngadepin si Li Shen sama rombongannya? Ouyang Ye juga udah panik banget tuh. Lanjut terus nih ceritanya, anak-anak zaman sekarang emang lebih kejam dari zaman dulu. Bawa 1000 orang cuma buat gelut. Itu mah lebih hina daripada zaman gua masih muda. Ouyang Ye udah panik. Terus kenapa lo masih santai? Cepetan pergi dari sini. Gue bakal bantuin lo keluar. Tansiru juga nimbrung kabur. Adik, lo terlalu naif. Biarpun dia bisa ninggalin gunung ini, emang dia mau kemana? Orang-orang keluarga Li itu ngekuasain seluruh wilayah Qinyang. Mereka cuma butuh 1 perintah doang buat nyari dia. Nggak ada cara dia bisa keluar dari sekte ini kecuali mati. Denger itu, Ouyang Ye langsung cemas banget terus maksa kakaknya buat bantuin. Kakak, please bantuin aku. Kalau lo bantuin aku kali ini, gue bakal nurutin semua omongan lo. Tansiru ngejawab, gue bisa bantuin lo, tapi lo harus janjiin satu hal. Ouyang Ye langsung nyaut, gue janji. Gue bakal ngelakuin apapun yang lo suruh. Tansiru bilang, abis kejadian ini selesai, lo harus balik bertapa. Dan gue sendiri yang bakal ngirim dia jauh dari sini. Kedepannya, lo nggak boleh ketemu dia lagi. Ouyang Ye jawab cepet. Oke,
gue janji sama lo. Terus Ouyang Ye teriak ke atas pohon, woi, orang yang marganya gue, bisa turun sekarang nggak? Gue Qin Feng nyaut dari atas pohon, kalau senior bisa nyelesain masalah ini, gue nggak perlu turun dari pohon. Gue butuh buah-buahan ini buat nyeduh anggur nanti malam. Butuh 1 ton lagi. Kalian selesain dulu aja urusannya, nanti gue turun kalau udah ngumpulin beberapa buah lagi. Tan Siru nyindir sinis, adek, nggak usah bikin dia makin susah lagi. Kalau dia pengen so jago sendiri, biarin aja. Kayaknya dia emang nggak peduli sama sekali. Biarin aja dia pura-pura kayak gitu. Mungkin sekarang dia takut kehilangan nyawanya, tapi sebenarnya dia nggak punya nyali sama sekali. Adik, menurut kamu, cowok kayak gitu tuh cowok model apa sih? Kalau ngomongin nyali, dia nggak punya sama sekali. Dia takut sama segalanya, nggak becus ngapa-ngapain. Tapi sok-sokan cari perhatian. Cuma bisa ngandelin bacot doang biar kedengeran keren. Bisanya cuma nipu cewek polos kayak kamu yang belum pernah lihat dunia. Gua Qin Feng malah ketawa denger omongan Tan Siru. Hahaha, senior emang jeli banget penglihatannya. Tan Siru ngejawab ketus. Masih aja lo pura-pura? Kalau bukan karena adik junior gue nggak bakal peduli, biarin aja mereka mukulin lo sampai mampus. Adik, tungguin aja, biar gue yang ngomong sama mereka. Gak lama kemudian, datanglah si Listen sama anak buahnya. Tan Siru langsung ngehadang mereka, Tuan Muda Li, mari kita bicara baik-baik. Listen ngejawab sinis, Tan Siru, gue harap lo nggak ikut campur urusan ini. Kalau nggak jangan salahin gue kalau gue jadi nggak sopan. Tan Siru bales, Tuan Muda Li, gue kenal orang itu. Gue juga tahu orang bermarga gue itu udah nyakitin orang-orang lo. Dan gue juga tahu lo lagi marah. Tapi gue udah ngasih dia pelajaran kok. Listen nyolot, urus aja urusan lo sendiri. Nggak usah ikut campur. Tan Siru ngejawab lagi, Tuan Muda Li, gue ngelakuin ini juga buat kebaikan lo. Gue tahu lo suka sama adik junior gue. Dan selama ini gue selalu ngomongin hal-hal baik tentang lo ke dia. Tapi kalau lo ngehajar gue Qin Feng hari ini, adik junior gue pasti bakal marah banget sama lo. Dan hubungan lo sama dia nggak bakal pernah baik lagi. Tapi, kalau lo nggak bikin keributan kali ini, adik junior gue mungkin bakal ngeliat lo dengan cara yang lebih baik. Apalagi dia udah janji sama gue. Abis kejadian ini, gue sendiri yang bakal ngirimin orang itu pergi. Adik junior juga udah janji dia nggak bakal pernah ketemu dia lagi. Listen mikir sebentar denger penjelasan dari Tan Siru. Sementara itu, agak jauh dari situ, gue Qin Feng masih asik aja ngumpulin buah-buahan. Sedangkan Ouyang Ye udah nungguin dengan cemas, ngomong dalam hati, ada apa sih? Kakak senior ngomongin apa aja sama si Listen? Nggak lama kemudian, Tan Siru balik nemuin Ouyang Ye. Ouyang Ye langsung nanya panik, kakak, gimana? Si Listen bilang apa? Tan Siru ngejawab, si Listen bersedia mundur. Tapi si orang bermarga gue itu harus minta maaf sama dia. Ouyang Ye langsung emosi denger itu apa? Nggak salah tuh dia. Sombong banget. Emang dia pikir dia siapa? Gue bakal ngomong sama dia. Waduh, Ouyang Ye udah naik darah lagi nih. Kira-kira dia bakal ngapain ya ngadepin gue Qin Feng? Terus, gue Qin Feng mau nggak ya nurutin permintaan Listen buat minta maaf? Makin seru aja nih dramanya. Lanjut lagi ya, ngeliat Ouyang Ye yang udah mau nyamperin Listen, Tan Siru langsung fokusin energi spiritual di kedua jarinya. Seketika, dia langsung notok aliran darah Ouyang Ye. Nah, kalau kalian suka nonton film silat, pasti tahu kan teknik totok itu kayak gimana? Berhentiin aliran meridian sementara, bikin targetnya jadi kaku beberapa saat, terus nanti balik lagi normal dalam waktu tertentu, atau ada yang ngelepasin totokannya. Kalau di dongeng Sunda mah ada tuh si jari sakti, jurus andalannya juga totokan, tek-tek, lawan automager. Oke lanjut. Ouyang Ye yang kaget langsung nanya, kakak, apa yang kamu lakuin? Tan Siru ngejawab, aku cuma pengen kamu tenang dulu. Kalau kamu gegabah sekarang, malah nambahin masalah. Dan kalau udah kejadian, gak bakal semudah minta maaf lagi sama mereka. Terus yang paling penting, Listen itu anak keluarga Li. Kamu harus sopan sama dia. Kali ini orang itu udah ngehajar anak buahnya, dia gak bakal biarin masalah ini berlalu gitu aja. Dia udah bikin Listen malu, makanya dia marah banget. Ouyang Ye masih ngeyel. Tapi kakak, Tan Siru langsung motong, nggak ada tapi-tapian. Listen udah jelasin maksudnya sekarang. Kalau orang itu nggak mau minta maaf hari ini, dia bakal ngilangin dia. Kamu kenal dia lebih baik dari aku, jadi pasti kamu tahu dia orang kayak gimana. Selama 2 tahun ini, udah berapa banyak murid yang cacat gara-gara dia. Sambil matanya berkaca-kaca, Ouyang Ye bales, kakak, gue Qin Feng cuma pura-pura jadi Tuan Qian buat bantuin aku. Kalau aku biarin dia berlutut hari ini, aku bakal... Belum juga Ouyang Ye selesai ngomong, Tan Siru langsung notok pita suaranya. Seketika Ouyang Ye langsung diem gak bisa ngomong, Tan Siru bilang, adek, biarin masalah ini kayak gini adanya. Aku juga ngelakuin ini buat kamu. Terus Tan Siru nyamperin gua Qin Feng sambil teriak, Listen udah janjiin bakal ngebiarin kamu pergi. Tapi kamu harus berlutut, terus minta maaf dulu sama dia. Dan jangan harap adik juniorku bakal ngelindungin kamu. Meridiannya udah aku segel, dia nggak bakal bisa gerak atau ngomong. Jadi dia nggak bakal bantuin kamu hari ini.
Dengan muka nggak peduli, Guo Qinfeng jawab santai, "Oh, gitu toh. Emang semua anak zaman sekarang pada sombong kayak gini ya? Maksa orang buat berlutut. Tapi tuan muda ini belum pernah berlutut sama siapapun seumur hidup." Tan Xiru ngejawab sinis, "Izinin aku ngasih saran. Buang jauh-jauh harga diri lo yang nggak penting itu. Harga diri lo bahkan nggak ada harganya di mata gue." Dengar itu, muka Guo Qinfeng langsung berubah jadi serius. Dia bilang, "Gadis kecil, kenapa ngomongnya kasar banget sih? Boleh aja lo ngomong kasar sama gue, tapi jangan coba-coba ngejatuhin harga diri gue." Tan Xiru ngegas, "Lo, nggak mau minta maaf sama berlutut? Mau mendingan digebukin hah?" Guo Qinfeng jawab enteng, "Gadis kecil, nanti juga lo bakal tahu sendiri, pas gue berurusan sama mereka, apa artinya harga diri seorang pria." Tan Xiru balas lagi, "Dengan sikap lo yang kayak gini, lo lebih milih digebukin daripada minta maaf." Belum juga Tan Xiru selesai ngomong, Guo Qinfeng ngelirik dia tajam terus bilang, "Udah, daripada lo banyak bacot buang-buang waktu, panggilin aja mereka ke sini." Tan Xiru kaget, "Hah? Baiklah, gue lihat seberapa tinggi harga diri lo. Berani-beraninya lo sombong di depan gue." Terus Tan Xiru langsung manggil Li Shan ke sana. Li Shan sama teman-teman maboknya datang terus langsung ngerubungin Guo Qinfeng sama Dasan. Tan Xiru ngomong ke Li Shan, "Tuan muda Li, saya udah nyampein apa yang kamu mau. Tapi orang bermarga gue ini nggak tahu diri. Kamu harus kasih dia hukuman, karena dia pengen harga dirinya nggak ternoda. Mari kita kasih tahu dia apa artinya harga diri itu." Tiba Yung Om Qianla, "Gimana kalau emang dia nggak punya harga diri?" Ye Hui nambahin, "Iya, ada Tuan Qian yang kuat banget. Ya jelas dia butuh harga diri. Gimana menurutmu, Junior Ouyang?" "Ops, Junior Ouyang, tolong tutup matamu ya. Kalau nggak, kamu bakal ngeliat Zhong Zilong berlutut di tanah. Gimana kalau kamu jadi ikut-ikutan kehilangan harga diri nanti?" FYI, karena Ouyang Ye ngefans banget sama Tuan Cikuyan, Ye Hui nyamain Guo Qinfeng kayak Zilong, jenderal hebat dari zaman 3 kerajaan. Dalam hati Ye Hui ngomong, "Gak sabar gue lihat Tuan Qian kehilangan harga dirinya, sekalian bikin Ouyang Ye malu, biar dia nggak berani lagi nongolin mukanya di Villa Yipin." Li Shan nyeringai, "Lo mau harga diri? Oke, gue kasih lo harga diri." Terus dia nyuruh anak buahnya bertindak, "Woi, bikin dia berlutut di depan gue." Waduh, ini mah udah bener-bener di ujung tanduk nih si Guo Qinfeng. Kira-kira dia bakal ngapain ya? Beneran bakal berlutut atau malah ngelawan balik? Ouyang Ye juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makin penasaran aja nih kelanjutannya. Lanjut lagi ya. Abis itu, beberapa anak buah Li Shan langsung nyamperin Guo Qinfeng, nyuruh dia berlutut. Tapi Guo Qinfeng malah nanya sinis, "Emang bocah-bocah ingusan kayak kalian bisa apa sih? Sombong banget, mau ngelawan gue?" Terus Guo Qinfeng langsung fokusin napasnya. Boom! Dia ngeluarin Haosoku hakinya. Bayangin aja kayak aura kuat gitu deh, biar makin keren. Alhasil, anak buah Li Shan langsung mental ke belakang, ngejauhin Guo Qinfeng. Ngeliat kejadian itu, Li Shan langsung ngegas, "Gak ada satupun di sekte Yunxia yang berani ngelawan gue." Terus dia ngeluarin jurus andalannya, Vortex Fist. Dia langsung nyerbu sambil teriak, "Berlutut lo." Dalam hati Hui Hui ngomong, si Li Shan udah nyempurnain jurus tinju. Pusarannya sampai level puncak, belum lagi kultivasinya udah tingkat 9. Gak mungkin ada yang bisa nahan serangannya. Tapi Guo Qinfeng cuma diem aja nungguin Li Shan nyerbu. Dan tiba-tiba, grab, dia nangkep tangan Li Shan. Bikin Li Shan langsung kaget parah. Terus Guo Qinfeng ngomong dingin, "Harus gue akuin, lo cukup kejam buat ngembangin jurus kayak gini. Bahkan lo mau ngehancurin akar spiritual gue. Awalnya gue cuma nyuekin lo, tapi sekarang gue nggak bisa diem lagi." KRRITEK, tangan Li Shan langsung dipatahin sama Guo Qinfeng. Jelas aja kejadian itu bikin semua orang di sana kaget. Mereka pada bisik-bisik, "Itu, tangannya tuan muda, patah." Li Shan kesakitan teriak kenceng banget, "Tangan gue, sakit banget, sakit banget." Guo Qinfeng ngomong datar, "Lo cukup ganas di umur yang masih muda gini. Hari ini, gue cuma bakal patahin lengan lo. Gue harap lo bisa jadi orang yang lebih baik lagi di masa depan." Bukannya kapok, si Li Shan malah bangkit lagi terus nyolot, "Biar gue habisin dia. Bakal gue cabut nyawanya sekarang juga." Dengan muka serius, Guo Qinfeng nantangin, "Gue tantang salah satu dari kalian buat maju ke sini. Kalian inget baik-baik, dulu waktu gue masih muda, gue nggak terkalahkan. Kalian tahu nggak sih siapa raja di sini? Kalian tahu nggak seberapa kuatnya gue? Kalian nggak tahu apa-apa, tapi berani-beraninya ngelawan gue. Dasar bocah-bocah tengil. Gue kasih tahu satu hal, sebelum kalian bertindak, siap-siap aja nanggung akibatnya." Waduh, ini mah udah bukan main-main lagi nih si Guo Qinfeng. Bener-bener aura Ancient God-nya keluar. Kira-kira anak buah Li Shan ada yang berani maju nggak ya? Terus Li Shan sendiri bakal gimana nih, lengannya udah patah gitu? Makin gak sabar pengen tahu kelanjutannya. Lanjut lagi ya. Abis itu, suasana langsung makin panas kayak kompor meleduk. Si Yunho langsung nyabut pedang dimensinya. Gokil. Sementara si Ye Hui nyabetin cambuknya sambil nyolot, "Woi semuanya, habisin nih sampah."
Biar kita lihat, masih bisa sombong ndak dia abis ini. Anak buah Lee Sen yang tadinya pada ciut nyali, langsung semangat lagi denger omongan Yehui. Terus Yunho langsung ngeluarin jurus andalannya, Getsuga Tensho, bayangin aja kayak tebasan energi bulan sabit gitu, ke arah Guo Qinfeng. Tapi dengan muka masih bete, Guo Qinfeng dengan entengnya nahan serangan super itu cuma pakai satu tangan doang. ZREEK, hancur berkeping-keping, jelas aja si Yunho langsung shock berat. Jurus pamungkasnya hancur kayak kerupuk digigit semut. Insting bertahan hidupnya langsung nyala, si Yunho langsung mundur selangkah ke belakang. Tapi wush, Guo Qinfeng tiba-tiba udah ada di depannya lagi. Dia nyeringai. Mau kabur? Nggak semudah itu Bulgoso. Bulgoso itu kayak umpatan kasar gitu deh. Sambil fokusin energi spiritual di tinjunya, Guo Qinfeng ngomong lagi. Udah gue bilangin dari tadi. Kalau milih buat bertindak, ya harus siap nanggung akibatnya. Karena lo nggak percaya sama gue, ya udah, biar lo ngerasain sendiri. BUGH, Yunho kena pukul telak banget sama Guo Qinfeng. Sampai energi spiritualnya nembus punggung Yunho. JEDIR, HRR, mental jauh ke belakang kayak layangan putus. Jelas aja si Yehui kaget ngeliat itu. Dia teriak, Guo Qinfeng, lo bakal mati hari ini. Terus, Yehui nyerbu dari belakang. Cambuknya berhasil ngikat tangan Guo Qinfeng. Tapi Guo Qinfeng ngerasa ada yang aneh. Dalam hati dia ngomong, dia naruh racun di cambuknya. Terus dia ngomong ke Yehui, sebagai cewek, seharusnya lo nggak berbisa kayak ular. Abis itu, Guo Qinfeng narik cambuk itu. Pas udah deket, PLAK, dia langsung nampar Yehui sambil bilang, ini pelajaran buat lo. Tamparannya kenceng banget. Sampai salah satu gigi Yehui copot. Nggak cuma itu doang. Guo Qinfeng nendang dia. BLARRRR, enyah lo dari sini. Yehui langsung kelempar jauh ke belakang kayak bola bekel. Ngelihat kejadian itu, semua anak buah Lee Sen langsung pada ketakutan setengah mati. Tiba dari kejauhan kedengeran suara seseorang ngomong dingin. Siapapun yang nantangin gue, pasti bakal gue lenyapin. Guo Qinfeng langsung noleh ke arah suara itu buat mastiin. Orang-orang di sana langsung bisik-bisik heboh. Lihat itu Tuan Muda. Dan Guo Qinfeng langsung ngedongak ke atas. Waduh, ini mah udah kedatangan Big Boss nih. Kira-kira siapa ya Tuan Muda yang ngomong itu? Terus Guo Qinfeng bakal ngapain ngadepin dia? Makin gak sabar pengen tahu kelanjutannya. Lanjut lagi ya. Tiba-tiba nongol di atas mereka benda kayak pagoda gede banget, melayang-layang. Sambil ngeliatin ke atas, mereka pada bisik-bisik, itu kan? Menara emas ketujuhnya Tuan Muda Lee Sen. Mereka langsung pada heboh. Menara emas ketujuh itu harta magis kelas super tinggi tahu? Sekalipun ahli kultivasi kena, bisa tewas. Si Guo Qinfeng pasti tamat riwayatnya hari ini. Sambil ngehempasin menara emas itu ke bawah, Lee Sen nyolot. Dasar sampah, sana lo ke neraka. Tapi dengan muka adem ayem, Guo Qinfeng malah berhasil nahan tuh menara. Kayak nggak ada apa-apanya gitu buat dia. Jelas aja semua orang di sana langsung shock berat. Mereka pada bengong, hah? Kok bisa? Dia bisa ngangkat menara emas ketujuh? Sambil ketawa jahat, Lee Sen ngomong lagi. Lo mau nahan menara emas pakai pantat sampah lo itu? Ya udah sih, itu mau lo sendiri. Terus dia noleh ke kiri sambil ngomong lagi. Tansiru, bantuin gue lumpuhin dia. Tapi Tansiru cuma diem aja. Masih nggak percaya sama apa yang dia lihat. Dalam hati dia ngomong, gila. Badan si Guo Qinfeng sekuat itu. Bahkan kultivator puncak aja bukan lawannya. Karena dicuekin sama Tansiru, Lee Sen langsung teriak lagi, Tansiru, dia bisa nahan menara emas gue. Cepetan lumpuhin dia. Ngapain lo masih ragu? Gue bisa kasih lo sumber daya kultivasi nggak terbatas. Lo kan dari dulu pengen harta magis. Nih, gue kasih satu. Yang penting lo lumpuhin dia. Nanti gue bantuin lo nyari cara buat jadi murid di ibu kota. Nah, denger tawaran menggiurkan gitu, Tansiru langsung goyah. Ada gejolak jiwa dalam tubuhnya. Akhirnya dia mutusin buat bertindak. Dia bilang, oke, gue lakuin. Terus Tansiru nyabut pedangnya. Nggak pakai mikir panjang, langsung nyerbu Guo Qinfeng. Tapi, cuma pakai 2 jari doang. Guo Qinfeng berhasil nahan pedangnya dengan gampang. KRATIK. Pedangnya langsung patah. Tansiru langsung ngomong dalam hati, pedang gue, kok bisa? Abis itu, Guo Qinfeng nendang Tansiru. BLARRRR. Mental jauh ke belakang sampai muntah darah. Dalam hati Tansiru ngomong lagi, ini apaan sih? Kok bisa kayak gini? Jelas-jelas dia lagi ketekan sama harta magis, kok masih punya tangan kosong buat nahan serangan gue? Sementara itu, Guo Qinfeng kayak lagi mikirin sesuatu. Dan ajaibnya, Guo Qinfeng bisa ngecilin menara emas ketujuh itu jadi kecil banget. Lee Sen langsung melongo kaget. Dia teriak, loh, kok bisa? Waduh, ini udah bener-bener di luar nalar nih kekuatan Guo Qinfeng. Bisa-bisanya nahan harta magis super kuat terus ngecilin lagi. Lee Sen udah shock berat. Kira-kira Guo Qinfeng bakal ngapain selanjutnya nih? Apakah dia bakal ngamuk beneran? Makin gak sabar pengen tahu kelanjutannya. Lanjut terus ya. Waduh, ternyata ada sejarah panjang di balik menara emas ketujuh itu.
Makin seru aja nih. Dalam hati gue Qin Feng ngomong, 500 tahun yang lalu, gue cuma pesuruh biasa di sekte Yunxia. Gue pernah berantem sama pemilik harta magis ini, Guang Yuan. Waktu itu, gue berhasil ngalahin dia di menara emas ke-7 ini juga. Sekarang, 500 tahun kemudian, gak nyangka gue bakal ngeliat ada lagi yang pakai harta magis ini. Terus gue Qin Feng nanya ke Li Shen, "Hey, bocah, lo ada hubungan apa sama Guang Yuan?" Li Shen ngejawab sombong, "Master Guang Yuan itu guru gue. Kalau lo tahu, mendingan lo berlutut sekarang juga di depan gue. Kalau enggak, guru gue bakal ngilangin lo." Gue Qin Feng balas santai, "Oh, guru lo Guang Yuan toh? Kebetulan banget." Terus dia ngomong dalam hati lagi, 500 tahun yang lalu gue gebukin Guang Yuan, sekarang gue gebukin muridnya. Kayaknya emang udah takdir dari langit nih. Li Shen ngegas lagi ke gue Qin Feng, "Dasar sampah, cepetan berlutut di depan gue." Gak pakai lama, gue Qin Feng langsung nginjek Li Shen. "Udah kelewatan songong nih bocah." Gue Qin Feng bilang dingin, "Balik sana. Bilangin sama guru lo itu, gue bakal nyimpen ini." Terus gue Qin Feng pergi ninggalin Li Shen, sambil nyamperin Tan Shiru yang masih kegeletak di tanah. Gue Qin Feng ngeliatin Tan Shiru sinis sambil bilang, "Harga diri lo berapaan sih?" Tan Shiru cuma bisa diem. Mentalnya udah hancur parah abis dikalahin Gue Qin Feng dengan gampang banget. Abis itu, Gue Qin Feng lewatin Ouyang Ye, tanpa ngomong sepatah kata pun. Ouyang Ye ngomong dalam hati, "Sebenarnya Gue Qin Feng ini siapa sih? Bisa ngangkat menara emas cuma pakai satu tangan. Apa bener dia ini cuma sampah gagal kultivasi?" Tiba-tiba Gue Qin Feng noleh ke belakang terus bilang, "Pertunjukannya udah selesai. Balik sana kalian semua. Jangan sampai gue bertindak sendiri." Jelas aja semua orang di sana langsung merinding ketakutan tanpa bisa ngomong apa-apa. Singkat cerita, Gue Qin Feng balik ke pavilion Lingjin. Di sana udah ada Huode duduk nungguin dia. Huode bilang, "Dari mana aja lo? Gue nyariin lo dari tadi pagi." Gue Qin Feng jawab, "Lo nyariin gue? Gue juga baru mau nanya sama lo. Kemana aja lo beberapa hari ini? Nggak gampang tau buat gue balik hidup lagi. Lo takut gue bawa ke alam baka ya?" Huode langsung ketawa ngakak denger itu. Dia bilang, "Gue cuma pengen lo ngandelin gue. Tapi gue takut lo malah khawatir." Sambil nahan emosi karena masih kesel, Gue Qin Feng bilang, "Jangan bilang alasan lo itu, karena lo nggak mau ngeliat tempat rusak ini lagi." Huode ngejawab enteng, "Hei, gue baru juga ngomong. Nggak usah ngegas gitu dong." Gue Qin Feng nanya penasaran, "Udah, sekarang bilang, lo dari mana aja selama ini?" Huode nyengir, "Hehehe, kan lo udah balik. Jadi gue khusus keluar buat bawain anggur istimewa ini nih." Ngeliat itu, sikap Gue Qin Feng langsung berubah drastis. Dia bilang, "How, bukannya itu anggur es api yang umurnya ribuan tahun?" Huode jawab sambil ketawa, "Lo anjing apa gimana sih? Bisa tahu minuman ini cuma dari baunya doang." Terus Gue Qin Feng langsung minum anggurnya dengan muka bahagia banget. Wih, akhirnya Gue Qin Feng bisa nyantai juga nih. Ternyata dia punya sejarah panjang sama menara emas itu. Dan si Huode ternyata punya kejutan anggur mahal. Kira-kira abis ini bakal ada kejadian seru apalagi ya? Lanjut lagi nih ceritanya, petik 2. Nggak kerasa, matahari udah tinggi banget, bikin Gue Qin Feng kebangun. Dalam hati dia ngedumel, "Gila, semalam gue minum berapa banyak anggur coba?" Terus dia nyolek Huode, "Woi Huode, bangun cepetan. Ngomong yang jujur sama gue, lo ngasih gue minuman mahal gitu pasti ada maunya kan?" Huode nyengir lebar, "Ahahaha, gue cuma butuh bantuan kecil dari lo kok." Gue Qin Feng langsung curiga, udah gue tebak, pasti nggak mungkin hal yang bener. Emang lo butuh apaan sih? Tapi dalam hati dia mikir, tapi ya udahlah, apapun itu, kalau gue bisa bantu dia, ya gue bantuin aja. Toh si Huode udah banyak nolongin gue juga selama ini. Huode mulai serius, "Nak Gu, lo udah lama di sekte Yunxia kan? Menurut lo, apa bedanya sekte Yunxia dulu sama sekarang?" Gue Qin Feng mikir bentar terus jawab, "Sekarang mah jauh lebih keren, murid-muridnya juga jadi lebih kuat." Terus dia mulai nyebutin semua fasilitas sama murid-murid keren yang dia tahu di sekte Yunxia sekarang. Huode narik napas panjang terus bilang, "Sebenarnya nih, sekarang sekte Yunxia lagi mau diambil alih sama sekte lain." Gue Qin Feng langsung kaget, "Diambil alih? Sama siapa?" Huode mulai ngejelasin panjang lebar. Jadi gini ceritanya, abis bencana langit waktu itu, pihak Dao sama pihak iblis kerjasama. Nah gue sama saudara-saudara gue perang lawan sekte lain buat rebutin sumber daya yang terbatas waktu itu. Gara-gara perang itu, saudara gue luka parah, terus jadi cacat. Alhasil, sekte Yunxia kehilangan banyak banget kekuatannya. Ditambah lagi, di dalam sekte malah ada perang internal rebutan posisi ketua. Sampai-sampai ada petinggi yang ngehianatin sekte. Gue Qin Feng dengerin sambil manggut-manggut, terus dengan santainya dia bilang, "Oh, jadi lo pengen gue ngilangin mereka berdua?" Waduh, ternyata sekte Yunxia lagi diambang kehancuran nih. Dan Huode kayaknya mau minta bantuan Gue Qin Feng buat nyelesain masalah ini. Kira-kira Gue Qin Feng bakal setuju nggak ya? Terus siapa aja nih dua orang yang pengen dilenyapin itu? Makin penasaran aja nih kelanjutannya. Lanjut lagi ya. Sambil nuangin minum, Huode malah ngomong, Nak Gu, gue pengen lo ngerebut posisi ketua sekte."
Terus dia ngejelasin alasannya. Biar gue bisa nyari murid yang jujur sama adil buat jadi ketua sekte yang beneran. Sementara itu, lo dulu aja yang pegang. Tapi Gui Qinfeng langsung nolak mentah-mentah. Biarpun Huode udah banyak bantuin dia, Gui Qinfeng masih punya dendam kesumat sama sekte Yunxia. Udah ratusan tahun kejadiannya, tapi buat dia masih kayak baru kemarin. Meskipun udah ditolak, si Huode nggak nyerah. Dia malah terus maksa sambil bilang, gue bakal ngelakuin apa aja deh. Biarpun gue harus tidur sama lo juga. Gui Qinfeng langsung naik pitam denger itu. Dia ngelempar Huode pakai gentong sambil teriak, "Nyah lo, dasar jijik, pindah sini." Kelihatan Ouyang Ye lagi ngelamun sendirian. Dalam hati dia ngomong, "Gui Qinfeng, lo kenapa sih sekarang? Apa tetua Huode bikin lo susah?" Gak lama kemudian, Tan Shiru datang nyamperin. Ouyang Ye langsung bangun terus nanya, "Kakak, lo baik-baik aja kan?" Tan Shiru ngejawab dingin, "Masih berani lo manggil gue kakak? Maaf ya, tapi gue udah gak bisa nganggep lo adik lagi. Sekarang lo udah punya pacar yang kuat banget. Apa gue masih pantas jadi kakak lo? Untung gue masih hidup, lain kali mungkin dia udah ngilangin gue." Ouyang Ye bales, "Itu kan gara-gara lo nyerang dia duluan. Itu pilihan lo sendiri." Tan Shiru ngegas, "Apa? Pilihan gue? Jangan seneng dulu lo Ouyang Ye, tungguin aja tetua Huode datang. Dia pasti bakal nyincang cowok lo itu." Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan nyela obrolan mereka. Dia panik bilang, "Gawat, gawat banget. Guang Yuan, kakeknya Li Shen, sama para tetua lainnya datang ke sini buat nyari perhitungan." Dengar itu, Ouyang Ye langsung shock berat. Terus dia langsung buru-buru pergi nyari Gui Qinfeng. Biarpun udah lihat kekuatannya, Ouyang Ye masih aja belum sadar dan tetap berusaha buat nyelamatin dia. Dalam hati Ouyang Ye ngomong, "Bagus, Guang Yuan sama yang lain belum datang. Gua harus manfaatin kesempatan ini buat bantuin Gui Qinfeng pergi dari sini, biar dia nggak kena masalah yang lebih gede." Tapi pas Ouyang Ye buka pintu pelan-pelan, di sana kelihatan seorang tetua sekte lagi ngelayanin seorang pria yang bahkan bukan bagian dari sekte Yunxia. Ouyang Ye yang bingung banget cuma bisa gumam, apa yang terjadi? Bukannya Gui Qinfeng mau dijadiin tikus labnya tetua Huode? Tapi kenapa tetua Huode malah kayak jadi pelayannya dia? Gui Qinfeng yang ngeliat Ouyang Ye datang langsung nyapa, "Oh, bukannya itu si Ouyang kecil. Ngapain lo kesini?" Ouyang Ye yang makin bingung cuma bisa melongo nggak bisa ngomong. Waduh, ini mah plot twist banget. Kenapa tetua sekte malah jadi pelayannya Gui Qinfeng? Terus Guang Yuan datang mau ngapain? Ouyang Ye juga udah bingung tujuh keliling. Makin gak sabar pengen tahu kelanjutannya. Lanjut lagi ya, petik 2. Waduh, ini mah udah bukan plot twist lagi, tapi plot twist bertubi-tubi kayak roller coaster. Terus si Huode malah nanya ke Gui Qinfeng sambil nawarin minuman, "Tuan muda, mau minum anggur?" Ngeliat itu, Ouyang Ye langsung membeku kayak patung es, terus perlahan-lahan hancur berkeping-keping. Dalam hatinya udah what the actual. Gui Qinfeng nanya ke Ouyang Ye, "Ade Ouyang, ada perlu apa lo datang ke sini?" Sementara itu, si Huode masih aja kayak ngejilat-jilat, figuratif ya, maksudnya kayak nurutin banget. Gui Qinfeng akhirnya ngomong lagi, "Huode, gue tahu niat baik lo, udah gue bilang kan, gue bakal mempertimbangkannya dulu. Jadi, udah deh, gak usah ganggu gue lagi. Lo kan tetua sekte di sini, nggak pantas banget murid ngeliat lo kayak gini." Huode jawab cuek, "Di umur gue yang udah bangkotan gini, gue nggak peduli orang mau ngeliat gue kayak apa." Terus dalam hati dia nyengir licik, "Hehehe, dasar kakek-kakek bau tanah. Kalau gue terus gangguin lo pasti bakal jijik sendiri. Ujung-ujungnya lo nerima permintaan gue deh." Ouyang Ye yang masih loading otaknya cuma bisa ngomong dalam hati, "Seseorang, tolong jelasin, ini sebenarnya lagi terjadi apaan sih?" Sementara itu, di luar gerbang udah pada ngumpul si Li Shen sama rombongannya. Terus mereka dobrak pintu gerbang kenceng banget. Brak, bikin semua orang di dalam langsung noleh heran. Ternyata yang datang itu kakeknya Li Shen, Li Ziheng, sama gurunya Li Shen, Guang Yuan. Mukanya pada merah padam semua. Dengan muka super marah, Li Shen langsung nyerocos, "Guru, kakek, orang itu si Gui Qinfeng. Dia sampah yang udah nyakitin gue." Huode langsung nyamperin mereka sambil pasang muka bingung. Kalian ngapain di tempat gue ini?" Li Ziheng jawab sopan tapi tetap dingin. "Tetua Huode, gini ceritanya. 2 hari yang lalu, si Gui Qinfeng ini udah ngelukain tangan cucu saya. Dia hancurin tangan cucu saya." Ouyang Ye langsung nyela, "Tetua, nggak gitu ceritanya. Si Li Shen duluan yang ngebully dia. Gui Qinfeng cuma belain diri kok." Dengar itu, Guang Yuan langsung nyaut, "Ouyang Ye, kamu juga harus tanggung jawab atas masalah ini. Nanti abis ini saya hukum kamu. Kami harap tetua Huode mau nyerahin dia ke kami." Huode nanya ke Gui Qinfeng sambil pura-pura bingung. "Beneran gitu nak Go? Kok nggak kelihatan kayak lo yang ngelakuin sih? Sejak kapan lo ngehukum orang seringan itu?" Gui Qinfeng jawab datar, "Maksud lo sejak kapan? Dari dulu juga gue ngehukum orang ya, ringan-ringan aja." Dengar itu, Huode langsung ngakak kenceng banget. Gui Qinfeng nanya heran, "Apaan sih yang lucu? Kok lo malah ketawa?" Sambil masih ngakak, Huode jawab,
Hahaha, ini lucu banget, lelucon lama yang udah lama banget nggak gue denger lagi. Gue masih inget banget waktu itu. Siapapun yang berani nyinggung lo, cowok ke cewek ke, pasti langsung lo lenyapin tanpa sisa. Gue Chin Feng langsung sewot, bacot lo. Sejak kapan gue kayak gitu? Orang-orang di sana langsung pada bingung. Mereka bisik-bisik satu sama lain, ini sebenarnya ada apaan sih? Apa tetua Huode udah gila? Dia dimaki-maki gitu kok nggak marah? Pasti udah bener-bener gila dia. Huode akhirnya berhenti ketawa, terus bilang ke mereka, udah deh, kalian balik sana sekarang. Jangan ganggu kita berdua. Dengar itu, Li Shen jelas nggak terima. Dia nyolot, tetua Huode, gue udah dipukulin sama sampah ini. Masa lo biarin aja? Dia harus mati mengenaskan sebagai hukumannya. Karena udah kelewatan lancang, Li Shen langsung kena gampar sama Huode. Lak, Huode bilang dingin. Lo nantangin omongan gue ha? Gue duluan yang bakal ngilangin lo. Waduh, ini mah udah bener-bener kacau balau. Kenapa si Huode malah belain Go Chin Feng sampai ngegampar cucunya guru Li Shen? Terus masa lalu, Go Chin Feng kayaknya serem banget. Ini sebenarnya Go Chin Feng ini siapa sih?